Saya mengejar prem hijau selama 7 tahun. Saya tidak tahu sampai saya menikah bahwa dia jatuh cinta dengan saya pada pandangan pertama. Tapi diam-diam masih menikmati proses aku mengejarnya. Kecelakaan. Biarkan saya kembali ke hari pertama saya bertemu King Mei. Aku mendengar King Mei tertawa di depan Eva Xiao dan berkata Gu Chen. Juga boneka biru. Saya tidak akan menikah dengannya bahkan jika saya seorang biarawati. Mendengar ini, sudut mulutku tidak bisa menahan gemericik. Kali ini saya memutuskan untuk tidak mengejar. Ubah dia untuk mengejar. Sahabatku di sebelahku membujuknya, Su Musue. Jangan bicara begitu awal. Jika Anda benar-benar menyukai boneka Anda. Bagaimana dengan objek sayang? Su Musue langsung tertawa. Apa kau tidak lelah berpikir begitu banyak? Masih menyukainya. Apakah Anda pikir saya bodoh? Itu tidak mungkin. Mustahil dalam hidup ini. Su Musue melihat ke gerbang bandara. Suaranya tidak sabar. Tapi kenapa orang ini belum keluar untuk mengantarkan? Bagaimana mungkin Meng Meng tertawa? Bagaimana jika Gu Chen adalah pria yang sangat tampan? Apakah kamu juga tidak menyukainya? Su Musue menggelengkan kepalanya. Dia tinggal di luar kota. Dikatakan bahwa sinar ultraviolet sangat kuat di sana. Pada dasarnya kebanyakan orang memiliki warna kulit yang lebih gelap. Anda tidak perlu memikirkannya. Anak itu harus berkulit hitam atau tidak. Juga tampan. Berhenti membicarakan ini. Su Musue menusuk perut temannya dengan sikunya. Angkat tanda sedikit lebih tinggi. Mari kita lihat-lihat. Song Meng Meng mengangguk. Menaikkan tanda lebih tinggi. Saya melihat nama saya tertulis di papan nama. Senyumku lebih cerah. Bagus. Anda tidak bisa menyukainya dalam hidup Anda, bukan? Kali ini aku tidak mengejar atau menekan kepalanya. Tempatkan dia di depan 3 miliar seluruh sekolah. Akui menyukai saya. Saya tidak akan pernah mengakui kekalahan. Jadi saya menyeret barang bawaan saya dan berjalan pergi. Setelah aku pergi, Su Musue secara alami tidak menerimaku. Dia adalah pria yang tidak sabar. Saya menunggu 10 menit dan tidak melihat siapapun. Saya pergi berbelanja langsung dengan pacar saya. Dan saya pergi ke keluarga Su. Seperti dalam ingatan. Ibu Su sangat antusias denganku. Brat Sao sangat pandai membesarkan. Lihatlah betapa tampannya Chen kecil kita. Saya lembut dan berbakti. Bibi bercanda, kamu masih terlihat sangat muda. Ibu Su menatap anak laki-laki tampan di depannya. Aku menyukainya dari lubuk hatiku, tapi kontrol wajah. Anak laki-laki yang tampan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat. Saya mendengar dari ayah Su sebelumnya. Saya ingin membawa boneka putri saya untuk tinggal di rumah. Saat membina hubungan dengan Su Musue, dia masih sedikit khawatir. Sekarang saya melihat pria tampan dan sopan ini. Ibu Su penuh dengan kegembiraan Xiao Chen. Xiao Sui akan menjemputmu. Kau tak melihatnya? Bibi memanggilnya untuk kembali. Aku tersenyum dan mengangguk. Oke. Saya sudah lama tidak melihat Sister Xiao Sui. Ibu Su bersembunyi di lantai 2 dan memanggil Su Musue. Segera setelah telepon terhubung. Aku mendengar suara mall dari dalam. Dan musik dari toko. Ibu Su tiba-tiba marah pada Su Musue. Aku memintamu untuk menjemput Xiao Chen. Ada apa denganmu pergi berbelanja? Anda mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu tidak pergi? Su Musue benar-benar pergi, tetapi dia tidak memiliki kesabaran untuk menunggu. Lagi pula tidak ada yang mendapatkannya. Apa yang ibu katakan adalah apa adanya. Dia terlalu malas untuk membantah. Tidak pergi. Ibu Su diam-diam melafalkan dalam hatinya bahwa putrinya sayang. Tahan lalu kembali dengan cepat. Gu Cheng sudah tiba di rumah dan prosedur masuk telah selesai. Kelas yang sama denganmu. Kamu antar dia ke sekolah besok. Mendengarkan raungan harimau betina yang sengaja ditekan di seberang. Su Musue menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Ibu ingin dia mengembangkan hubungan denganku. Ini benar-benar ada di mana-mana. Linzong adalah sekolah menengah terbaik di Beijing. Dia berada di kelas terbaik di hutan. Pindahkan orang ke kelas 1 dengan gegabah. Saya tidak takut orang tidak bisa mengikuti. Dia merasa kasihan padaku untuk sesaat. Kembalilah padaku dengan kejam di detik berikutnya. Temukan orang lain untuk membawanya. Saya menginap di rumah Song Meng Meng malam ini dan tidak akan kembali. Sampai jumpa telepon ditutup.
Ibu tua itu hampir marah dan naik ke langit. Tidak ada cara untuk menarik Sumusue kembali. Setelah turun, Mama Su merasa kasihan. Dia juga membantu Sumusue berbohong. Katanya dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Dan senyumku mengayunkan Mama Su, ibu tua. Hati tidak bisa mengatakan. Aduh. Bagaimana bisa ada anak yang begitu tampan dan bijaksana? Itu milik orang lain. Tidak, Anda juga bisa menjadi rumah Anda sendiri. Selanjutnya, Ibu Su dengan hangat membawa saya untuk mengunjungi kamar saya. Adapun pakaianku. Ibu sudah berkemas dan mengantarkannya padaku terlebih dahulu. Itu duduk dengan tenang di lemari. Saya memilih kemeja putih yang bagus. Pakai ini besok. Aku tersenyum jahat. Katakanlah Anda tidak menyukai saya selama sisa hidup Anda, bukan? Saya mengenalnya dengan baik dan melupakan semua poin estetika. Aku sudah menemukan cara untuk melemparkan arogan mati ini. Bicaralah padanya dulu, cobalah bersikap baik padanya. Kemudian dengan tegas menolak untuk mengakui bahwa Anda menyukainya. Terakhir, lihat penampilannya yang bangga dan cemas. Keesokan paginya. Aku bangun pagi. Setelah mandi. Melihat diri tampan yang menggelegak di cermin. Tunjukkan senyum tampan. Ada ketukan di pintu. Ibu Su memanggil Xiao Chen dengan lembut di luar. Waktu untuk bangun. Hari ini, Bibi akan mengantarmu ke sekolah untuk melapor. Prosedur penerimaan telah selesai. Awalnya, Ibu Su berencana meminta Sumusue untuk membawaku ke sana. Alhasil, Sumusue menginap di rumah sahabatnya kemarin. Aku tersenyum dan menghampiri dan membuka pintu. Mengetahui bahwa Mama Su akan mengantarku ke sekolah, aku menolak. Ibu Su mengira aku takut terlalu terkenal dan buruk. Aku tidak bertanya. Hanya meminta supir untuk membawa saya ke dekat sekolah. Setengah jam kemudian, supir mengantar saya 10 meter dari sekolah. Berhenti. Begitu aku keluar dari mobil, senyum lembut di wajahku tertahan. Berubah menjadi senyum buruk bayi. Biar ku tebak. Dari mana Sumusue akan datang saat ini? Saya ingat dalam kehidupan terakhir saya setelah saya tiba di ibu kota. Dia suka pergi ke rumah sahabatnya untuk tidur. Dan saya akan berjalan kaki ke sekolah setiap pagi. Dia harus dibebaskan dari sekolah. Datang dari gang. Oleh karena itu, aku pergi ke gang belakang sekolah tanpa ragu. Melewati pintu masuk utama. Siswa di sekolah. Menatap luar biasa padaku yang berjalan melewatinya. Beberapa orang bahkan diam-diam mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Saya mendengar bunyi klik dan berbalik. Di belakang mereka ada 2 teman sekelas perempuan. Salah satu dari mereka mengarahkan ponselnya ke arahku. Dan aku berbalik dan menangkap wajahku. Gadis dengan telepon itu jelas tertegun sejenak. Lihatlah wajah tampan itu begitu dekat. Wajah gadis itu memerah dan tersenyum, teman sekelas. Fotografi candi tidak sopan. Saat aku tersenyum padanya, gadis itu merasa seperti kembang api meledak di atas kepalanya. Wajahnya memerah. Gemetar, memeluk telepon, maaf. Saya akan segera menghapusnya. Setelah aku pergi, kedua gadis itu saling memandang. Nyimpo bermuka 2, anak sekolah mana ini? Sudah berakhir, saya ingin informasi kontaknya. Dan saya datang ke gang yang sering dilewati Sumusue. Bersandar di dinding dan menunggu. Udara pagi tidak buruk. Misalnya, suasana hati saya saat ini. Setelah menunggu lebih dari 20 menit. Ada langkah kaki yang cepat di tikungan. Ada juga suara mengirim mengmeng terengah-engah, Suster Su. Tunggu aku, senyum di sudut mulutku semakin dalam. Berjalan di tikungan. Saya berharap saya bisa mendengar suara menghina Sumusue. Jangan dengarkan jika kamu bangun pagi. Langkah kaki itu terdiam. Saya berpose. Hitung mundur dimulai di hatiku. Aku segera mundur selangkah kecil. Sumusue berbalik untuk berbicara dengan Song Mengmeng. Kau akan masuk. Saya mengalami sesuatu saat melewati tikungan. Lalu, tangisan dangkal mencapai telinga Sumusue. Ia menoleh tajam. Tapi tubuh itu jatuh ke depan tak terkendali. Hati-hati, saya segera menjangkau dan menarik satu sama lain. Tepat pada waktunya untuk memegang pinggangnya. Saya pikir oke, sempurna. Ini benar-benar pertemuan seperti drama idola.
Sumusue menatap kosong pada 360 derajat tanpa jalan buntu. Wajah tampan. Saya kagum untuk sementara waktu dan lupa bereaksi terhadap saya. Dia dengan jelas melihat perubahan pada Sumusue. Dari apa yang saya ketahui tentang dia, hal-hal benar-benar menyukai saya. Ini adalah pertama kalinya Sumusue melihat anak laki-laki yang begitu tampan. Jantung tiba-tiba berdetak hebat beberapa kali. Ia tanpa sadar menelan beberapa suap air liur. Song Mengmeng akhirnya menyusul Sumusue. Ketika saya melihat Sumusue dipegang oleh saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sumusue kembali sadar dan dengan cepat melepaskanku. Di wajahnya yang cantik dan butiran keringat halus. Maaf, aku tidak bermaksud. Oh, terima kasih dengan ramah. Sumusue, yang telah pulih, mendapatkan kembali penampilan kerennya. Ekspresi berubah sangat cepat. Jika saya tidak sengaja mengamatinya, saya benar-benar tidak dapat menemukan perubahan kecil dalam dirinya. Aku tersenyum dan menggeleng, selama kamu tidak terluka. Ingatlah untuk berhati-hati lain kali. Saya meninggalkan kata yang lembut. Kemudian berbalik dan pergi. Di samping itu, Song Mengmeng tercengang. Pria tampan itu sangat tampan, tapi dia terlalu haus. Sayangnya, pada saat dia sadar, aku sudah pergi. Suster Su, siapa pria tampan itu? Dia dengan bersemangat mengguncang lengan Sumusue. Sumusue lelah melihat punggungku. Kemeja putih yang tampan. Sama seperti bunga putih kecil yang bergoyang lembut. Sepertinya ada di hati Sumusue. Dia tiba-tiba kehilangannya. Perlahan ikuti saya. Saat masih bisa melihat punggungku. Ikuti saya dan keluarkan ponsel saya. Kemudian ketika Anda memperbaiki rambut Anda. Saya melihat Sumusue mengikuti di belakang. Senyum di mataku. Ternyata apa yang dia katakan itu benar. Dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Terkendali untuk menyukai saya. Sekali lagi, hal yang sama. Ketika Sumusue melihatku berjalan ke gerbang Letnan Kolonel Lin. Saya merasa seperti ada kembang api yang bermekaran di hati saya. Apa kau murid pindahan? Lagi pula, jika anak laki-laki tampan seperti itu berasal dari hutan, itu pasti sudah menyebar sejak lama. Sumusue menjilat bibirnya. Sentuhan kelengkungan di sudut bibir. Dia mencoba bertahan. Lalu ia berjalan cepat menuju gerbang sekolah. Paman penjaga pintu. Dia mengulurkan tangan dan menghalangi jalan untuknya dan Song Mengmeng. Siswa, Anda terlambat. Ingat tanda dan nama yang tidak bertugas. Beberapa menit penjaga pintu berhenti. Sumusue tidak bisa lagi melihatku dalam pandangannya. Dia sekarat karena cemas. Tiba-tiba penjaga pintu merusak pemandangan. Tanpa daya menulis nama dan kelasnya di formulir. Cepat ikuti. Song Mengmeng akan segera ditandatangani. Saya melihat nama yang ditulis oleh Sumusue. Tiba-tiba berseru. Saya melihat bahwa formulir mengatakan kelas 3 Song Mengmeng. Ia menyapa sahabatnya tanpa berkata-kata. Di bawah tatapan penjaga pintu paman. Song Mengmeng menuliskan nama Sumusue. Kita semua adalah pacar. Siapa yang tidak akan menyalahkan? Minta paman penjaga pintu untuk membantu Anda. Sumusue tidak mengikutiku. Kembali ke kelas dengan wajah dingin. Saya tidak bisa tidak mengingat. Sekilas di gang. Rona merah muncul di wajahnya. Jantung kecil berdebar kencang. Jika saya tahu sebelumnya, ajukan lebih banyak pertanyaan. Informasi kontak pihak lain sudah siap. Tetapi apakah ini akan membuat Anda tampak sangat jelas? Sangat menjengkelkan, Sumusue lemah dan berbaring di atas meja. Song Mengmeng tiba-tiba memikirkan sesuatu di meja depan. Dia menoleh dan berkata kepada Sumusue, Suster Su. Tunggu sebentar, bonekamu sayang. Kau akan pindah ke kelas kami? Pikiran Sumusue telah melayang jauh. Tiba-tiba saya menjadi sedikit mudah tersinggung ketika saya mendengar 3 kata ciuman bayi. Dengan sedih, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mengmeng. Mereka bilang itu lelucon dari generasi yang lebih tua. Saya tidak menganggapnya serius. Apa yang kau bodohi? Jika Anda menyukainya, saya akan membiarkannya pergi kepada Anda. Tunggu, Guchen juga berbalik hari ini. Sumusue tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tidak mudah untuk melihat di hutan. Tidak banyak siswa pindahan dalam setahun. Di sekolah. Tiba-tiba, seorang pria tampan yang tumbuh di hatinya muncul. Benda sayang boneka itu kebetulan dipindahkan hari ini. Tidak begitu kebetulan.
Sumusue mau tidak mau memikirkan warna kulitku barusan. Ia langsung menggeleng dan menyangkal ide tersebut. Sumusue linglung selama beberapa menit. Kelas. Beberapa anak laki-laki memiliki keberanian untuk membawakannya sarapan. Melihat Sumusue tidak menolak. Anak laki-laki lari dengan gembira. Bersemangat seperti sesuatu. Sumusue kembali sadar. Saya menemukan beberapa sarapan tambahan di atas meja. Siapa yang mengangkat alis Willow yang tampan? Ambil kembali ketika Anda mendapatkannya. Mendengar kata-kata dingin Sumusue. Para siswa laki-laki berlari untuk mendapatkannya kembali dengan cemas. Di kantor kelas di sisi lain. Hanmin, kepala sekolah. Melihat melalui nilai masa lalu saya. Selain bahasa, hampir setiap pintu memiliki tanda penuh. Tapi itu hanya kelas SMA biasa. Dibandingkan dengan ranjang kematian terbaik di Beijing. Masih ada celah tertentu. Dan umumnya kelas dengan nilai ranjang kematian terbaik. Kelas ini direkomendasikan setiap tahun. Tidak sedikit siswa di Qingbei. Jika bukan karena penjelasan khusus kakak iparnya. Dia tidak akan setuju untuk menempatkan anak itu di kelas. Bukannya aku membencinya. Biasanya terlalu cepat. Takut anak tidak bisa mengikuti. Sebaliknya, dia menyia-nyiakan nilai bagus aslinya. Gu Chen. Aku tahu untuk apa kamu datang ke sini. Tapi aku kepala gurumu. Saya harap Anda tidak terlalu memikirkan hal-hal itu. Tujuan utama Anda sekarang adalah untuk belajar. Jika tes bulanan, nilaimu tidak sesuai dengan yang kuharapkan. Siapapun kamu harus pindah ke kelas biasa. Kau tak keberatan dengan itu? Aku tahu Hanmin selalu menjadi orang yang bersuara keras dan berhati lembut. Bertanggung jawab khusus untuk siswa. Mendengar itu, aku tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Pak Han. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk sampai ke depan kelas. Hanmin mengajakku ke kelas setelah menjelaskan. Saya mengikuti Hanmin. Pergi ke kelas yang sudah dikenal dalam ingatan. Sebelum masuk kelas, Hanmin berhenti. Melihat kembali wajah putih dan tampanku. Dia membuka mulutnya. Dengan ragu-ragu berkata tunggu sebentar. Aku akan meminta teman sekelasku untuk mengirimkanmu seragam sekolah. Pakai seragam di sekolah di masa depan. Aku tersenyum dan mengangguk. Baik guru, begitu. Senyum itu mempesona. Hanmin menambahkan dengan wajah datar dan jangan tertawa jika kamu baik-baik saja. Apa yang bisa kulakukan? Tampan terlihat menyalahkanku. Hanmin membawaku ke dalam kelas. Para siswa yang masih berdiskusi dengan suara pelan. Lihat saya mengikuti di. Dan tidak ada suara. Ruang kelas menjadi sunyi. Sumusue, yang duduk di baris terakhir, tercengang. Ganda yang terlihat bagus. Menatapku di podium dengan mata halus. Jantung berdetak tak terkendali. Hanmin melihat penampilan terpana dari murid laki-laki dan perempuan di kelas. Tanpa daya bertepuk tangan. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada siswa pindahan hari ini. Namanya Gu Chen. Mulai hari ini, dia adalah anggota baru di kelas kami. Gu Chen, dia adalah Gu Chen. Sumusue merasa seperti dipukul di kepala. Pukul mata dengan bintang emas. Dia sebenarnya adalah objek ciuman bayi Gu Chen. Saat ini, Song Mengmeng sengaja bersandar. Beritahu Sumusue tentang Musue dengan nakal. Apa yang baru saja Anda katakan penting, bukan? Beri aku boneka ini benda sayang. Ini. Bukankah pria tampan yang kau temui di gang tadi? Sumusue merasa tidak nyaman, aku rela membiarkan. Maka orang lain harus melihatmu. Song Mengmeng mendengus, selama kau tidak menyukainya. Aku akan mengejarnya atau tidak. Itu cerita lain. Sumusue bahkan lebih tidak nyaman. Dengan tidak sabar mendorongnya menjauh. Jangan ganggu belajarku. Dia mengambil buku bahasa Inggris dengan tidak nyaman. Melihat melon bergulir yang dia bawa sejak lama. Kata-kata berlumpur. Saya diberi kursi dengan Sumusue. Kemudian dia berjalan ke Sumusue dengan tas sekolah di punggungnya. Lihat aku dan Sumusue menjadi teman semeja. Pria dan wanita di kelas. Saya tidak tahu harus iri pada siapa untuk sementara waktu. Sumusue memegang buku bahasa Inggris tanpa melihat ke samping. Wajah dingin ditulis dengan ketidakpedulian bahwa orang asing tidak diizinkan masuk. Aku duduk di sebelahnya dan melirik ke arahnya. Permukaan Sumusue diam. Diam-diam, ia menelan beberapa suap air liur tanpa sadar. Kelas pertama adalah kelas bahasa Inggris.
Dia biasanya mengajar semua bahasa asing di kelas Hanmin. Berpikir saya mungkin tidak bisa mengikuti. Saya secara khusus menerjemahkannya dalam bahasa Mandarin. Dan aku diam-diam mencatat. Salju juga turun dengan serius, dan bel kelas akan segera berbunyi. Kata Hanmin dan keluar dari kelas setelah kelas selesai. Aku menoleh dan mengulurkan tanganku ke Sumusue. Halo. Nama saya Gu Chen. Tidak seperti perkenalan biasa. Ada keintiman alami dalam suara. Sumusue tahu mengapa. Lagi pula, mereka berdua tahu. Ini adalah benda sayang boneka pihak lain. Sumusue mengulurkan tangannya padaku dengan acuh tak acuh. Menyentuh ujung jariku. Sentuh pergi. Sumusue acuh tak acuh di permukaan. Tapi aku terus berteriak di dalam, aku tidak tahan. Kenapa jantungku berdetak sangat kencang? Saya ingin menahan. Teman sekelas saya tidak mengenal saya dengan baik. Meskipun aku minta maaf untuk menyapa dengan gegabah. Tapi ada yang menusuk dan memperhatikanku. Lihat aku dengan berani berjabat tangan dengan Sumusue. Hati semua orang sedikit bergetar, bukan? Pria tampan ini tidak akan jatuh cinta pada Sumusue begitu dia datang, kan? Dan Sumusue takut orang lain akan melihat pikirannya. Kencangkan wajah cantikmu. Wajah yang sudah dingin terlalu kencang. Ini memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Semua orang mengira Sumusue sedang marah. Song Mengmeng merasa bahwa Sumusue sangat tidak sabar. Aku tahu dia tidak suka boneka. Penyelamatan sambil mengeluh kepada mereka. Halo, teman sekelas Gu Chen. Aku tersenyum dan menatap lagu Mengmeng yang naif. Jawab halo. Dan Song Mengmeng hanya ingin menyelamatkanku dari api dan air. Aku takut Sumusue akan marah padaku. Saya tidak pernah berpikir saya akan tersenyum padanya. Menghadapi senyum yang begitu tampan. Jantung Song Mengmeng berdetak tak karuan. Saya tidak sabar untuk menjadi distrik dan berguling-guling di tanah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dalam sekejap, satu-satunya informasi dalam pikiranku. Katakan. Kudengar kau dan Sumusue adalah boneka, sayang. Mata Sumusue putih di permukaan, Song Mengmeng. Tapi hati senang. Teman-teman sekelasnya mendengarnya. Saya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Aku pergi sangat menarik. Dia sebenarnya adalah objek ciuman bayi Sumusue. Dewa. Apakah ini kebahagiaan orang kaya legendaris? Sumusue entah kenapa gugup. Satu tangan di dagu. Tunjukkan wajah sampingnya yang cantik. Jangan menatapku dengan sengaja. Saya mengamati ekspresi acuh tak acuh Sumusue. Saya pikir gadis kecil ini benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Lalu langsung tersenyum dan berkata, itu lelucon yang dimainkan oleh para tetua. Usia berapa ini dan ada pepatah seperti itu. Saya di sini untuk belajar dan meningkatkan diri. Sebuah panah dingin melesat ke jantung Sumusue. Wajahnya yang tegang jatuh. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi tidak mau kalah. Lebih baik jika Anda memiliki ide ini. Suara itu baru saja jatuh. Song Mengmeng segera menerimanya. Itu keren. Sumusue memberitahuku sebelumnya. Kematian tidak akan menerima pengaturan keluarga. Sumusue melirik Song Mengmeng. Saya ingin Anda berbicara lebih banyak. Mengapa Anda tidak memiliki mulut yang berbicara? Saya menyaksikan proses Sumusue jatuh. Senyum di matanya hampir meluap matanya. Sebenarnya, saya juga tidak suka menerima pengaturan keluarga. Sumusue mendengar. Mengerutkan kening, wajah kencang, berbaring di atas meja, berpura-pura tidur. Tapi dia melihat senyum tampanku. Rusa hati merah. Saya tidak sabar untuk menjadi garis dan melengkungkannya di tanah. Setelah itu, dia. Sahabat saya Song Mengmeng berbicara kepada saya tentang topik lain lagi. Bicara tentang nilai. Song Mengmeng menyatakan keprihatinannya padaku Gu Chen. Nilaimu sebelumnya tidak buruk, kan? Tapi kertas ujian di hutan sangat mesum. Terutama kita. Umumnya, jika Anda tidak mendapatkan nilai yang diinginkan saat itu, jangan berkecil hati. Jika Anda tidak mengerti, Anda bisa bertanya kepada saya. Saya memberinya sebotol air untuk Anda minum. Song Mengmeng dengan senang hati mengambil air saya. Lalu aku dipersilakan. Omong-omong, menurut pemahaman saya tentang kepala sekolah, Anda pindah sekolah di tengah jalan. Ayolah, dia seharusnya memiliki persyaratan untuk nilaimu, kan? Kau bilang apa? Aku tersenyum dan mengangguk.
Mengatakan saya tidak berani mengatakan terlalu banyak. Mengatakan bahwa dia harus bekerja keras untuk masuk 10 besar kelas. 10 besar benar-benar sangat menderita. Tapi hidup ini tidak akan terlalu sulit. Lagi pula, di kehidupan yang lalu, akulah yang mendapat gelar PhD pokoknya. Song Mengmeng memuntahkan air yang baru saja dia minum. Agak lucu. Meskipun Sumusue sedang tidur di atas meja. Tapi tidak tidur sama sekali. Dengarkan percakapan kami. Sumusue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah Anda masuk 10 besar di kelas? Sumusue adalah yang pertama di setiap ujian. Anda tidak dapat mengalami stres. Tapi dia tahu betapa mengerikannya persaingan di hutan. Kelas pagi. Sumusue melihatku mencatat. Sangat serius. Dia mengerucutkan bibirnya dan berpikir. Sangat sulit. Jika Anda berada di bawah, jangan menangis. Jadi dia sangat baik. Ambil catatan yang Anda buat sebelumnya. Bawakan aku prasasti kuncinya. Saya melihat buku catatan di tangan saya secara tak terduga dan bertanya kepada otak saya. Ini Sumusue bertemu dengan mataku yang tersenyum. Dia selalu memiliki perasaan bahwa saya melihat melalui pikirannya. Segera kencangkan wajahmu. Mengatakan tanpa ekspresi, jangan terlalu banyak berpikir. Ibuku memintaku untuk menjagamu di sekolah. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah jenis pertanyaan ujian utama. Jika Anda tidak ingin dipandang rendah, luangkan lebih banyak waktu untuk melihat sendiri. Terima kasih, saya telah melihat melalui hati anjing. Tersenyumlah padanya tampan seperti senyum manis di hatiku. Sumusue terpesona oleh senyum ini. Jangan pergi terlalu jauh jika Anda tidak nyaman. Namun, Sumusue dan aku adalah boneka, sayang. Ini seperti sayap terbang di seluruh sekolah. Latar belakang keluarga Sumusue bagus untuk dipelajari dengan baik. Lelucon siswa streta lainnya di sekolah. Ini seperti muse anak laki-laki. Tiba-tiba mengetahui bahwa dia melakukan ciuman bayi. Sangat tampan. Seseorang tidak bisa duduk diam. Lin Haotian yang berusia 18 tahun membawa adik laki-lakinya. Memblokir saya di toilet. Lihat wajahku yang terlalu tampan. Lin Haotian bahkan tidak bisa mengangkat pikirannya yang ekstrim. Sial itu bukan level yang sama. Tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Dia mengatakan dengan kejam bahwa kamu adalah Gu Chen. Aku akan memberitahumu apa. Aku tidak peduli apa hubungan keluargamu dengan Sumusue. Kalian semua menjauhkanku dari Sumusue. Kalau tidak, saya ingin Anda terlihat baik. Dan aku tidak takut sama sekali. Kalau saja mereka tahu aku terlalu tampan karena aku sudah dewasa. Orang tua saya takut saya akan diganggu. Itu membuat saya belajar berkelahi. Saya kira itu tidak akan begitu sombong. Teman sekelasku yang bergerak elegan. Apakah Anda ingin bertarung? Lin Haotian tertangkap oleh saya. Dengan sikap tenang, terkejut. Dia mendengus. Kenapa? Berani melawanku. Anda memiliki lengan dan kaki yang kurus. Mari kita tidak terbawa suasana. Anda hanya berjanji kepada saya untuk menjauh dari Sumusue di masa depan. Aku tidak akan merepotkanmu. Suara itu baru saja jatuh. Sebelum Lin Haotian bisa bereaksi. Dan aku mencengkeram kerahnya. Tumpuk dia ke dinding. Otak Lin Haotian ganas. Rasanya sedikit asam ketika punggungku menabrak dinding. Adik laki-lakinya juga galak. Karena aku terlalu cepat. Mereka semua masih menungguku gemetar ketakutan. Saya tidak mengharapkan sekejap mata. Saya mendorong bos mereka ke dinding. Aku masih menyimpan senyum tampan. Perlahan dekati telinga Lin Haotian. Berbisik pada level orang jahat sepertimu. Anda masih ingin melawan saya? Ayam sayur kecil belajar keras dan membuat kemajuan setiap hari. Sebaliknya. Akulah yang memukulimu, ibumu bahkan tidak mengetahuinya. Lin Haotian tidak mengharapkannya sama sekali. Saya benar-benar bisa mengangkatnya dengan satu tangan. Bahkan adik laki-laki di samping itu galak. Tidak ada kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Dengan menghadapi janggut yang keras. Wajah Lin Haotian berubah menjadi hijau. Kamu mengecewakanku. Dia menolak untuk mengakui bahwa dia takut. Ada tatapan kejam di matanya. Oke, aku menepuk wajahnya. Dengan senyum jahat. Jangan katakan apapun tentang hari ini. Kalau tidak, sisanya belum selesai. Tapi semua orang tahu. Lin Haotian meninggal lebih dulu untuk Jie. Siap untuk berlari.
Aku juga tidak akan berdebat dengannya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Terdengar teriakan dari luar untuk mengirim Meng Meng. Sumusue, itu toilet pria. Sesuatu yang buruk. Bagaimana bisa disumusue? Cintai aku sebelum aku menabrak dinding. Tidak bisa mengungkapkan sisi batinnya. Aku berbalik dengan tiba-tiba. Dia meraih tangan Lin Haotian dan meraih kerahku. Aku berdiri berjinjit dan meletakkan kepalaku ke belakang. Sumusue bergegas masuk dan melihat pemandangan ini. Saya merasakan sakit dan kemarahan di hati saya, Lin Haotian. Anda membiarkan dia menggali untuk saya. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Saya terharu untuk menangis. Ternyata hal anjing saya. Benar saja, dia peduli padaku sejak awal. Lin Haotian takut dan pintar. Geser tanganmu. Kehilangan dukungan. Aku meluncur dari dinding. Kakiku akan jatuh ke tanah. Sumusue buru-buru bergegas dan mendukungku. Apa kabar? Suara itu tanpa sadar tegang. Aku menggeleng. Ada sedikit keras kepala dalam keluhan. Saya baik-baik saja. Lihat adegan ini. Lin Haotian dan anak laki-laki satu tempatnya. Perhatikan transformasi saya. Tertegun. Bagian bawah pusat bodoh itu ceroboh. Mengapa orang ini begitu hijau? Sumusue kembali menatap Lin Haotian dengan marah. Mata dingin bisa menusuk orang. Lin Haotian, ini pertama kalinya. Setiap anak laki-laki yang mendekatinya. Mereka semua diganggu oleh Lin Haotian. Dia tidak suka anak laki-laki itu. Tapi aku tidak ingin orang lain diganggu karena dia. Salah dikapitalisasi dirugikan. Lin Haotian ingin mengatakan bahwa dia tidak menggertakku. Dia memberinya senyum mematikan di belakang punggung Sumusue. Senyum itu berbahaya. Beri Lin Haotian. Ingatannya dikebiri oleh pihak lain kapan saja. Dia terkejut. Sumusue berkata pada Lin Haotian dengan wajah dingin. Saya akan kembali untuk melunasi tagihan dengan Anda. Lin Haotian ingin menjelaskan. Tapi dia memiliki terlalu banyak pelanggan. Dan niat awal kali ini. Sepertinya memberiku pelajaran juga. Saya tidak tahu harus menjelaskan apa. Apakah maksud Anda tidak tahu sebelumnya apakah Anda bisa menang atau tidak? Aku bahkan lebih malu. Aku akan membawamu kembali ke kelas. Sumusue juga memiliki wajah dingin. Saya tidak tahu apakah saya ditendang oleh keledai. Aku mengatakan sesuatu padamu, jangan salah paham. Ibuku menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Jika aku tidak mengenalnya, aku akan dibujuk olehnya. Aku mengangguk patuh. Sudut mulut sedikit naik, jangan khawatir. Aku tidak akan salah paham. Sumusue menjadi gila. Dia berpikir saat aku tertawa. Dia tampak gugup. Ini tercermin dalam ritme detak jantung seperti anjing gila. Wajah sedikit panas tanpa sadar. Dan dia membiarkanku pergi. Aku berbalik dan menggigit tanganku pada Lin Haotian. Selamat tinggal. Aku tidak merasa kasihan padanya. Akan dibersihkan oleh Sumusue. Siapa yang membiarkan anak ini tidak belajar dengan giat? Yang bisa saya pikirkan hanyalah memberi orang lain pelajaran. Lin Haotian menatap punggungku. Ketidaktahuan kembali dan tanyakan pada anak laki-laki yang ditembak. Apa aku baru saja terprovokasi? Semua adik-adik serempak mengangguk, ya? Saya kembali ke kelas bersama Sumusue dan Song Meng Meng. Dalam perjalanan, Song Meng Meng bertanya padaku dengan hangat. Apakah Anda pernah diganggu atau sesuatu? Pusing? Jawaban saya kedap air. Biarkan mereka tidak khawatir. Ini juga menunjukkan intensitas Lin Haotian. Lin Haotian benar-benar harus memberi pelajaran. Tapi saya rasa tidak nyaman bagi saya untuk melakukannya. Kembali ke kelas, wajah Sumusue tegang. Kesal dengan perubahan suasana hati saya. Apa yang Nona Ben katakan? Itu tidak pernah didaur ulang. Kata-kata itu keluar. Jangan terlalu banyak berhubungan dengan cowok. Jika tidak kembali. Dia tidak boleh ditertawakan sampai mati oleh orang-orang di lingkaran. Tapi ada banyak pria tampan. Tidak ada kekurangan boneka ini, sayang. Dan dia melakukan beberapa pembangunan mental. Tiba-tiba aku merasa seperti ada yang menatapku. Dia menoleh dengan dingin. Dengan wajah tampan. Dengan lembut bilang aku tidak punya mobil. Bisakah Sumusue pulang bersama nanti? Katakan dengan suara lembut. Saya memiliki sensasi di hati saya.
Aku benar-benar akan keluar dari cara saya untuk berbicara tentang omong kosong ini. Sumusue menatapku tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Mata gelap dengan ketidakpedulian. Aku menatapnya seperti ini. Selama 5 tahun bodoh dalam hidup terakhirku. Mengejar karir. Saya merasakan sakitnya, hal anjing ini berpura-pura sangat acuh tak acuh. Tidak heran aku tidak bisa mengatakan dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Gadis mana yang jatuh cinta pada anak laki-laki pada pandangan pertama? Ini memanjang wajah. Sumusue tidak berbicara untuk waktu yang lama. Saya menghela nafas, saya masih harus menggunakan trik cerdas. Saya menghabiskan 1 hari di depan cermin berlatih tampilan yang menarik. Tersenyumlah dan katakan jika Anda merasa merepotkan. Jika tak mau, lupakan saja. Sumusue, yang baru saja melakukan pekerjaan konstruksi psikologis dengan baik. Di hadapan aku yang begitu tampan dan mengharukan. Detak jantung seperti anjing gila lagi. Bahkan Yinging sedikit bingung. Mari kita kembali bersama. Baik, terima kasih. Saya segera mengistirahatkan sekolah pertama dari kamp pameran. Kemudian saya mengeluarkan buku matematika saya dan mulai meninjaunya dengan hati-hati. Meskipun itu adalah apa yang telah dipelajari sebelumnya. Tapi setelah sekian lama, saya hampir melupakannya. Sumusue terpana oleh senyum indahku. Sekelompok tanda tanya muncul di kepalaku. Saya selalu merasa seperti sedang dicubit. Song Mengmeng duduk di barisan depan. Setelah mendengarkan percakapan keduanya, dia mengeluarkan ponselnya dan tersenyum. Dalam kelompok yang disebut kelompok pacar kaya dan kaya. Saya mengiklankannya ke seluruh grup. Terus menyampaikan berita. Sumusue berjanji akan membawaku pulang. Beberapa orang bertaruh dalam grup. Taruhan kapan Sumusue akan benar-benar menampar wajahnya. Waktu kelas. Ponsel Sumusue akan menyalakan volume. Dengarkan dering telepon. Dia tidak tahan lagi dan akhirnya mengkliknya untuk melihatnya. Melihat ini, Sumusue memiliki keinginan untuk memukuli orang. Ketat face. Jari cepat. Menghancurkan serangkaian kata di layar. Apa yang Nona Ben katakan? Kapan Anda menampar wajah? Jangan dengarkan omong kosong Song Mengmeng. Nona Ben tidak menyukainya, dia tidak menyukainya. Apakah Anda mendengar saya? Nona Ben merawatnya. Itu karena kakeknya dan kakekku adalah saudara yang baik. 3 orang dalam kelompok. Lulus balasan. Sumusue dihabisi oleh 3 bandit. Marah. Saya baru saja akan mengatakan beberapa patah kata untuk menyelamatkan martabat saya. Detik berikutnya Mengmeng mengajak saya untuk bergabung di grup chat. Saat Sumusue mendongak, dia baru saja melihatku masuk grup. Murid melebar tajam. Kirim konten yang diedit dengan menjabat tangan Anda. Apa kamu sudah selesai? Apakah Anda menyukai wanita yang kekurangan pria ini? Mengapa Anda harus menerima? Jika diatur di rumah, taruh di sini. Mustahil dalam hidup ini. Jika Nona Ben suka berlari telanjang di taman bermainnya. Sebelum saya bergabung dengan grup, aku tidak bisa melihat pesan semua orang. Jadi dengan latar belakang putih. Kata-kata Sumusue yang sering terdengar sangat menarik perhatian. 3 teman buruk lainnya di grup hari ini. Aku sengaja tak jadi berita utama. Ekspresi tenang menolak untuk diusir. Tampaknya hanya ada Sumusue di grup. Seperti Sumusue, seluruh orang itu bodoh. Ditelan beberapa kali. Dari sudut matanya, dia melihat teman sekamarku mengeluarkan ponselku. Saya merasa sangat kosong di hati saya. Saya merasa tidak bisa dijelaskan di wajah saya. Bahkan sedikit panik. Tapi dia tidak akan menunjukkannya. Dia menegakkan tubuh beberapa kali. Seolah itu tidak penting. Saya memiliki telepon saya. Kunyah setiap kata-katanya dengan hati-hati di hatiku. Tidak ada kekurangan hal-hal yang disukai anak laki-laki, bukan? Tenang. Tunggu sampai dia mencintaiku sampai membentur dinding. Tekan dia ke dinding dan gosokkan ke depan dan ke belakang. Sumusue menggunakan sudut matanya untuk menelusuriku. Lihat aku tidak marah sama sekali. Dan tertawa bahagia. Saya mengirim pesan di grup halo semuanya. Sumusue, jangan khawatir. Saya benar-benar datang ke dunia ini hanya untuk belajar keras. Itu lelucon para tetua. Jangan khawatir tentang itu. Sumusue terbiasa bersenang-senang dengan pacarnya. Bicaralah tanpa penyamaran. Siapa yang tahu Song Mengmeng akan mengundang saya masuk? Namun, dia mengucapkan kata-kata kejam di depan semua pacarnya.
Bagaimana Anda bisa berbicara dengan lembut? Dia tampak menyendiri. Saya ingin tahu lebih baik. Aku tersenyum pada Sumusue. Masukkan obrolan yang awalnya ada di grup. Teruskan ke kenyataan. Fitur wajah saya benar-benar tumbuh di hati Sumusue. Lihatlah senyum tampanku. Apa Sumusue untuk sementara waktu? Saat dia sadar. Putaran kursus baru telah dimulai. Saya mendengarkan kelas dengan seksama. Buat catatan dengan hati-hati. Sepertinya bahan belajar yang bagus. Sumusue berpikir dengan wajah cemberut. Ada begitu banyak anak laki-laki tampan di dunia. Bukannya dia tidak bisa menemukan apa yang ada di pikirannya. Apa yang saya katakan barusan dikatakan di depan orang-orang. Maka hati pertama harus ditahan. Dia bukan tipe orang yang menyukai seseorang dan ingin mati. Hidup hanyalah hati. Sangat mudah untuk mengambil hati, dan begitulah diputuskan. Mari berteman di masa depan. Sampai bel sekolah berbunyi. Kepala sekolah Hanmin melihat sikap belajarku dengan serius. Sedikit lebih lega. Saya berkemas dan siap untuk kembali. Sumusue berjanji akan kembali bersamaku hari ini. Sudut mulutku mengangkat busur dangkal dan pulang. Senyum tampan itu menyentuh hati Sumusue. Kenapa dia tersenyum begitu indah? Dia hampir memalingkan wajahnya karena malu. Kata Bangsi tak sabar, cepatlah. Aku tidak bisa sabar menunggumu. Lihat telinganya yang merah. Aku tersenyum puas. Orang yang tidak sabar sudah lama pergi. Setelah beberapa saat, dia tiba di keluarga Su. Orang tua Sumusue sedang keluar untuk urusan bisnis. Jadi hanya ada aku dan Sumusue yang tersisa di rumah. Dan tentu saja, para pelayan di rumah. Dan selain belajar, yang terbaik adalah memasak. Saya tahu semua yang disukai Sumusue. Jadi saya memutuskan untuk tidak menjadi manusia. Saat ini, Sumusue sedang bermain game dengan Somengmeng di lantai atas. Tiba-tiba, dia tertarik dengan aroma samar. Dia memamerkan hidungnya. Apanya yang wangi? Saya meninggalkan air untuk makanan lezat hari ini. Baru saja menyerah. Sumusue melemparkan telepon ke atas meja. Siap untuk turun dan melihat-lihat. Sudah hampir waktunya untuk makan malam. Buka pintunya. Aroma samar menjadi intens. Sumusue mau tidak mau menarik napas dalam-dalam. Matanya cerah dan harum. Makan malam sudah diatur di atas meja. Bibi Liu melihat Sumusue turun dan berkata sambil tersenyum, "Nona, kamu turun. Aku baru saja akan memanggilmu untuk makan malam." Dengan kaki ramping, Sumusue datang ke meja. Hidangan ini adalah semua yang dia makan di masa lalu. Tidak ada yang spesial. Tapi masih ada bau di dapur. Sumusue mengangkat alisnya. Siapa yang memasak di dapur? Ini Tuan Gu. Dia mengatakan ini adalah pertama kalinya dia di Beijing. Saya tidak terbiasa dengan makanan di sini. Saya membuatnya sendiri. Masakanku sangat enak. Aku sendiri tidak tahan dengan baunya. Dua orang berbicara. Saya sudah keluar dengan makanan. Duduk di seberangnya dengan gembira menyantap makanan yang baru saja dibuat. Setelah beberapa saat, Sumusue mengangkat kepalanya diam-diam. Semua hidangan yang saya masak ada di mangkuk saya sendiri. Itu enak. Saya perhatikan Sumusue mendongak beberapa kali. Senyum di sudut mulutnya hampir tidak bisa ditahan. Akhirnya, Sumusue tidak tahan lagi. Anda hanya membuat hidangan ini untuk satu orang. Aku melihat ke atas. Bibi Liu bilang kamu tidak suka makanan pedas. Jadi aku tidak melakukan bagianmu. Sumusue ada di rumah. Saya benar-benar tidak suka makan makanan yang terlalu pedas. Tapi rasanya enak. Tidak termasuk apa yang ada di mangkuk saya. Ini enak pada pandangan pertama. Warna cerah. Sup kaya. Bahkan bau yang mengapung keluar begitu harum. Seberapa buruk itu bisa? Nona Su juga orang yang menyelamatkan muka. Saya bilang begitu. Setelah mengetahui bahwa saya benar-benar hanya membuat satu porsi. Berkata dengan wajah cemberut, tapi aku benar-benar tidak menyukainya lagi. Lihat duplikatnya. Dan saya senang. Tapi kemudian datang cerita besar haha. Sudah. Tidak sabar untuk melihat seperti apa rumahnya. Setelah makan malam di malam hari. Aku sengaja mengambil pertanyaan yang sepertinya agak sulit. Pergi ke Sumusue untuk meminta nasihat. Dan kali ini,
Su Musue sedang bermain game dengan Song Mengmeng dan yang lainnya. Mereka bertemu pemain profesional hari ini dan dilecehkan sepanjang jalan. Song Mengmeng berteriak dalam permainan, "Selamatkan aku, selamatkan aku." Saat itu aku datang mengetuk pintu. Su Musue tidak bisa bangun dalam satu tarikan napas. Bergegas dan buka pintu dan tanyakan ada apa. Aku melihat ekspresinya. Saya tahu dia datar dalam permainan. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata bahwa saya punya masalah yang tidak bisa saya lakukan. Saya ingin bertanya apakah Anda akan melakukannya. Apa masalahnya? Saya tidak mengerti. Su Musue duduk malas di kursi. Letakkan ini dengan santai dengan dua kaki panjang. Saya memberinya topik. Su Musue menunduk. Namun, saat itu, dalam permainan, kirim raungan Mengmeng berakhir. Su Musue sedang sekarat. Kemana Anda pergi pada saat kritis? Keluargamu akan merindukan. Lihat suara yang berasal dari telepon. Aku tersenyum dan menunjuk ponsel pihak lain. Apakah saya mengganggu Anda? Su Musue melirik ponselnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata tidak apa-apa. Abaikan saja mereka. Pertanyaan ini agak sulit. Tunggu aku memikirkannya. Saat ini, suara Song Mengmeng datang lagi, Suster Su. Mengapa Anda menutup telepon? Rumah hilang. Aku hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Mengapa Anda tidak membantu saya berpikir dulu? Saya akan mengetiknya untuk Anda. Bisakah kamu memainkan game ini? Su Musue menatapku dengan kebingungan. Dan saya dengan rendah hati mengatakan, sedikit. Kemuliaan kehidupan sebelumnya game ini baru saja keluar. Saya mulai bermain sendiri. Ketika saya masih di sekolah, saya mengandalkan pelatihan untuk mendapatkan uang saku. Teknologi monografi. Tidak jauh berbeda dengan karir yang sebenarnya. Terlebih lagi, permainan baru saja dimulai. Saya memainkan beberapa permainan beberapa hari yang lalu. Setelah beradaptasi dengan versi, pada dasarnya tidak ada lawan yang dapat ditemukan. Dengarkan aku berkata sedikit. Su Musue bertanya-tanya bagaimana dia akan menolakku. Meskipun ada banyak orang yang bermain game. Tapi mereka bertemu profesional. Bukankah lebih cepat memberi orang kepala? Berikan ekonomi pihak lain dengan sia-sia. Buka hitam dengan Su Musue. Ketiga pacar itu mendengar percakapan saya dengan Su Musue. Keheningan kolektif. Baru berkata, atau mereka bisa saja menyerah. Du Musue menatapku selama beberapa detik. Lalu dia berkata tanpa ekspresi bahwa kamu bisa bermain jika kamu mau. Dengan izinnya. Saya baru saja mengangkat teleponnya. Saya menemukan pemain profesional bernama Tuhan di sisi yang berlawanan. Tidak, baru beberapa hari yang lalu. Pecundang yang menghadapiku. Saya mengarahkan Hansin ke dataran tinggi. Semua rekan tim di bawah menara tewas. Dan semua 5 orang di sisi yang berlawanan masih hidup. Meski kondisinya tidak terlalu baik. Tapi tidak pernah pulang. Jelas ingin langsung melambai. Tepat ketika semua orang mengira permainan sudah berakhir. Langsung operasikan Hansin untuk maju dan mencium para prajurit di bawah menara. Lihat aku bergegas. Para dewa tertawa. Kembali dan beritahu rekan tim Anda bahwa permainan sudah berakhir. Suara itu baru saja jatuh. Saya memiliki keterampilan rumah flash. Saat menerobos ke tengah-tengah 5 orang. Lepaskan langkah besar. Dalam sekejap, 2 lainnya. Hampir tidak mungkin untuk dihindari. Dewa mati begitu tiba-tiba. Setelah menyelesaikan keduanya. Aku akan mengganti baju zirah kebangkitan dalam hitungan detik. Menahan gelombang aktivasi sambil membunuh orang lain. Akhirnya, dengan sikap luwes dan centil. Punya 5 pembunuhan. Udara tampak sunyi sedetik. Dewa mati dengan sangat bodoh. Song Mengmeng dan lainnya semakin bingung. Meski 4 orang lainnya tidak terlalu kuat. Dewa itu adalah lawan profesional. Sama seperti ini, saya dipilih oleh Wuhan dan menang. Setelah beberapa saat, 4 orang yang tersisa telah dibangkitkan. Di bawah pengawasan dan perintahku. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sampai ke rumah pihak lain. Pembunuhan balik yang sukses. Mengubah pecundang menjadi pemenang. Su Musue tidak menyangka. Aku sangat pandai bermain game. Setelah terkejut, saya tidak bisa tidak memuji. Kamu cukup bagus dalam permainan. Aku tersenyum dan melambaikan tanganku ke topik yang tepat. Kau punya ide? Tidak, dia baru saja sibuk melihatku bermain game. Aku akan melihat lagi.
Cepat dan lihat ke bawah. Topiknya sulit. Butuh banyak usaha. Ini sudah menjadi teka-teki tingkat kompetisi. Sumusue takut aku tidak akan mengerti. Prosesnya ditulis dengan sangat rinci. 2 halaman draft penuh. Aku mendongak dan tersenyum padanya. Terima kasih. Dan kemudian aku pergi. Dan setelah melihat senyum tampanku, jantung Musue tiba-tiba kehilangan ritmenya. Menguap lagi. Kemudian Sumusue berbaring di tempat tidur. Dengarkan. Suara Song Mengmeng dan yang lainnya datang dari ujung komputer. Apakah Suster Suguchen sudah pergi? Sumusue memikirkan senyum tampan saat aku pergi. Sedikit linglung. Lagu Mengmeng tersenyum. Saya tidak berharap dia bermain game dengan baik. Suster Su, katakan padanya besok. Biarkan dia membawa kita ke skor. Tepatnya 5 orang tidak bisa melakukannya. Sumusue tidak mau menolak. Kenapa tidak? Song Mengmeng langsung merasa bahwa dia telah kehilangan kekasihnya. Mengatakan tidak berarti tidak. Saya sedang offline. Setelah mengatakan itu, Sumusue meluncurkan game. Keluarkan buku kerja kompetisi dan sikat pertanyaannya. Kuas ini disikat sampai jam 12 malam. Dan hari berikutnya, Sumusue bangun pagi dan sarapan di bawah. Tidak melihat saya turun ke bawah. Saya akan meminta Bibi Liu untuk menelepon saya. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki turun ke bawah. Sumusue mendongak ke sumber para siswa. Gila dan gelisah di dalam. Kenapa dia semakin tampan? Saya datang ke sisi berlawanan dari Sumusue dan duduk. Selamat pagi. Kakak Xiao Sui. Dia akhirnya sadar. Sadarilah diriku menatapku dengan linglung. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit roti dengan keras. Samar-samar mengatakan bahwa dia telah menyadari keanehannya sebelumnya. Aku diam-diam bahagia di dalam, tidak bisakah aku menahannya? Saya belum merilis gerakan besar saya. Aku belum memanjakannya menjadi putri kecil yang bangga. Aku sangat menantikan wajahnya yang bengkak. Sumusue tidak menungguku pergi bersama. Sengaja menghindariku. Takut aku jatuh ke dalam diriku sendiri. Pergi ke sekolah setelah makan. Biarkan pengemudi mengantarku. Saya tidak keberatan jika dia mengendarai sepedanya sendiri. Kurasa. Dia pasti berusaha menjauhkan diri dariku sekarang. Agar tidak menyukaiku, tapi bagaimana mungkin aku? Biarkan dia mendapatkan keinginannya. Aku tertawa jahat. Setelah 20 menit, saya tiba di kelas. Saya mengikuti semua orang untuk mengeluarkan buku Cina. Membaca pagi plus kelas membaca pagi. Kami memiliki 5 kelas di pagi hari. Saya membaca hampir sepanjang waktu. Waktu kelas tidak terkecuali. Sikap belajar itu keterlaluan. Sumusue menatapku seperti ini. Percaya apa yang saya katakan. Aku akan mengurusnya. Ini benar-benar bukan untuk memupuk apa yang disebut hubungan dengannya. Ini tentang memperbaiki diri sendiri. Turun sepanjang hari. Aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya di kelas. Sumusue langsung menjadi lebih bertekad dalam pikirannya. Orang hanya ingin belajar. Aku tidak mencium boneka itu sama sekali. Maka dia juga seharusnya tidak terlalu peduli. Setelah mengetahuinya, detak jantung Musue Jue sepertinya sudah kembali normal. Dia tiba-tiba memikirkan saran Yang Yujie. Sekarang setelah Anda memutuskan untuk santai saja, aku tidak bisa menghindari bergaul dengannya. Maka jadilah teman. Dia tidak akan pernah memiliki pemikiran lain tentang teman-temannya. Apakah Anda punya waktu sepulang sekolah? Saya melihat Anda belajar sepanjang hari. Ini sebenarnya cukup melelahkan. Harus rileks dengan benar. Kenapa kamu tidak bermain-main denganku? Bagaimana menurutmu? Saya mencoba mencari tahu pemikiran Sumusue. Tatap dia dengan serius. Mata lurus dan fokus. Sulit untuk menelepon Sumusue tanpa memperhatikan. Ada apa? Tidakkah kamu ingin pergi? Tidak mau pergi. Dia bangkit untuk pergi. Buku matematika biksu saya, Anda benar. Saatnya menggabungkan pekerjaan dan istirahat. Tapi saya masih punya beberapa pertanyaan yang saya tidak mengerti. Bisakah Anda mengajari saya ketika Anda pulang setelah bermain game? Itulah masalah yang saya pilih dengan sengaja. Sumusue tidak menyangka aku akan setuju begitu saja. Lagi pula, aku serius belajar. Tidak seperti waktu. Habiskan untuk hal-hal selain belajar. Silakan kembali setelah pertandingan dan saya akan mengajari Anda.
Setelah sekolah, saya mengikuti Sumusue ke klub yang dia sebutkan. Klub ini adalah industri dengan nama paman kecil Song Mengmeng. Sumusue membawaku langsung ke lantai 3. Ada lounge di lantai 3. Ruang eksklusif Sumusue untuk mereka berempat. Song Mengmeng tiba di klub sebelum aku dan Sumusue. Kekuatan permainan eksklusif mereka. Song Mengmeng melebih-lebihkan dengan Yang Yujie saat ini. Dia Gong Wanlu memperkenalkan. Aku sungguh-sungguh. Apakah anak laki-laki di Guceng benar-benar tampan? Jika bukan karena dia dan suster melakukan ciuman bayi, aku pasti akan mengejarnya. Yang Yujie memutar pena di tangannya. Apakah kesalehan berbakti dari siswa begitu berlebihan? Pernahkah Anda melihat pria tampan? Itu adalah. Selain itu, orang-orang mengatakannya di grup. Saya hanya ingin belajar keras. Kenapa ada di mulutmu? Seperti dia menyukai Sumusue. Gong Wanru meluangkan waktu untuk mengalihkan perhatiannya dari ponselnya. Song Mengmeng menatap kedua kakak yang baik itu. Dan saya merasa bahwa semua orang mabuk dan saya berjalan sendirian. Dia bersumpah demi indera keenam seorang wanita. Gu Chen sangat menyukai Sumusue. Mata seseorang tidak bisa menipu siapapun. Saat Sumusue dan aku berjalan ke pintu, saya kebetulan mendengar mereka. Sumusue sedikit malu. Hal-hal bodoh ini membuatku terlihat tidak nyaman. Dijelaskan bahwa Anda seharusnya tidak mendengarkan mereka. Orang-orang ini tidak menabrak pintu. Tidak masalah jika sudut bibirku melengkung. Saya tidak peduli dengan mata Sumusue dan saya tidak bisa mengendalikannya. Menatapku sebentar sebelum aku kembali sadar. Katakan saja dengan linglung bahwa Anda tidak peduli. Setelah membuka pintu, suara-suara di dalamnya berhenti mendadak. Saya datang ke Sumusue dan duduk. Saat Yang Yujie dan Gong Wanru lewat, cis kondensat pendek muncul. Butuh beberapa saat untuk pulih. Yang Yujie menjilat bibirnya. Ini adalah pria tampan yang disebutkan oleh Song Mengmeng. Dia juga salah. Gong Wanru adalah orang pertama yang kembali sadar. Ini Gu Cheng. Sumusue merasa pacar-pacar ini malu. Mengapa Anda belum melihat seorang pria tampan? Namun dia sendiri benar-benar lupa. Pertama kali aku melihat diriku sendiri. Tertegun dan lupa bereaksi. Saya sebenarnya sangat akrab dengan mereka bertiga. Hanya di kehidupan sebelumnya. Aku, Kaisar Dafang, melambaikan tangan kepada kalian bertiga. Halo. Saya Gu Chen Xing Wanru dengan senyum lembut dan wajah yang baik. Namaku Gong Wanru saat kita pertama kali bertemu. Yang Yujie menatap cowok tampan di depannya sekilas. Tapi saya perhatikan cara saya memandang Sumusue. Saya hanya bisa mengertakkan gigi. Song Mengmeng benar-benar. Tidak ada kesempatan. Setelah beberapa orang memperkenalkan diri, segera langsung ke topik dan mulai permainan hitam. Saya kebetulan bisa melihat wajah samping Sumusue ketika saya menebak. Mau tak mau aku merasa itu sangat indah. Sumusue tampak bertekad. Putar kepalamu dan lihat aku. Dan saya sangat responsif. Membungkuk ke belakang saat dia menoleh. Berpura-pura mengikat tali sepatu Anda. Karena gerakanku. Secara tidak sengaja memperlihatkan otot dada saya di dalam garis leher saya. Dan otot perut yang samar. Dan aku. Saya hanya tidak ingin Sumusue mengetahui bahwa saya sedang menatapnya. Saya tidak menyangka akan memukul hati Sumusue yang bengkok. Sumusue menatapnya selama 2 detik. Darah memerah saat tidak terlihat. Memegang detak jantung. Sumusue diam-diam menolak dirinya karena tidak berhasil. Katakan itu hanya detak jantung teman. Lalu dia dengan cepat mengencangkan wajahnya. Tanpa acuh tak acuh. Permainan telah dimulai. Song Mengmeng melihat bahwa saya masih di rumah dan tidak bergerak. Dia berteriak dan permainan dimulai. Inilah aku langsung mengangkat ponselku dan masuk ke dalam game. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya bertemu dengan pemain profesional lagi. Atau tim para dewa. Terakhir kali saya mengontrol nomor Sumusue. 15 mengambil 5 pembunuhan. Kali ini saya kebetulan bertemu pihak lain lagi. Mengejar Sumusue. Tepat di awal, Sumusue mengirim 2 kepala. Aku turun. Saya mendengar Song Mengmeng memanggil Suster Su dari samping. Ayo, ada apa denganmu? Mereka benar-benar mengambil 2 kepala. Yang Yujie dan Gong Wanru juga sedikit terkejut. Bagaimanapun, mereka dapat melihat level Sumusue. Bahkan jika lawannya adalah pemain profesional. Tidak dalam waktu sesingkat itu.
Kirim 2. Saya juga bingung dengan kepala. Saya hendak bertanya apa yang terjadi pada Sumusue. Sisi yang berlawanan melompat keluar untuk mempermalukan orang. Seorang ID bernama pembunuh terkuat mengetik ini. Inilah yang disebut Dewa Master. Terakhir kali, dia mendapat 5 dan membunuh 5. Apakah Anda yakin ID yang membuat Xiao Sui begitu sengsara? Aku memukulnya begitu mudah, dia tidak berdaya untuk melawan. Saudara Ming, apakah Anda yakin tidak bercanda? Para dewa juga sedikit bingung. Pembunuh terkuat terus mengejek, tidak heran. Aku sudah bilang. Bagaimana orang jahat seperti itu bisa mengalahkan saudara Ming? Kamu, Song Mengmeng, sedang bersemangat. Apa-apaan? Orang jahat dalam satu gigitan, suster Su pergi ke darat. Namun, Sumusue tidak berekspresi. Tangan kiri yang ditempatkan di layar sedikit ditekuk. Dan dia melihat ke bawah. 3 dari 5 jari saya bengkak. Saya tidak sengaja terjebak di pintu saat pergi ke toilet di pagi hari. Itu tidak akan menyakitkan. Saya tidak berharap itu menjadi begitu serius. Sumusue, yang telah sombong seumur hidup. Bagaimana kau bisa menoleransi hinaan orang lain? Game juga tidak berfungsi. Aku mencubit jariku. Hanya bersiap-siap untuk pergi. Efek berkelanjutan yang menarik datang dari telepon. Pembunuhan ganda 3 membunuh 4 membunuh 5 membunuh diam. Keheningan yang mematikan. Saya mengetik kalimat di layar publik tapi hanya itu. Itu lebih menghina. Tampaknya pihak lain mengolok-olok kata-kata Sumusue. Pidato untuk TK. Sebuah kalimat hanya itu, tidak ada subjek. Tapi katakan setelah aku membunuh 5 kali. Tujuannya jelas. Pembunuh terkuat yang masih mengejek Sumusue barusan. Saat ini, wajahku terbakar rasa sakit. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, keributan apapun tampak lemah. Dari 5 pemain profesional, 3 adalah pengganti. Tapi dia sebenarnya dibunuh oleh pemain amatir. Sayang sekali. Song Mengmeng dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Setelah pengetahuan dan kejutan. Ini ekstasi. Sumusue paling dekat denganku. Dia menatap orang-orang di sekitarnya dengan tidak percaya. Tenang ke samping. Dia benar-benar membantuku. Karena marah, ukuran Su ada di dunia ke tanah. Udara di tengah. Dia selalu satu-satunya yang membela orang lain. Tidak ada yang benar-benar membela dia. Dia menatap anak laki-laki di sampingnya. Setelah aku mengeluarkan bau mulut. Suasana hati menjadi bahagia. Beraninya kau menghina Sumusueku? Aku menggerakkan jariku dan kembali tersenyum pada Sumusue. Sekarang mulut mereka bersih. Senyumku tampan dan mengharukan. Lihat adegan ini. Hati Sumusue sepertinya melewatkan satu baris. Dengan cepat ia memalingkan wajahnya dan mengucapkan terima kasih pada nona sombong. Jangan lupa tambahkan bahwa saya baru saja melukai tangan saya. Saya saat ini merawat putri yang menghargai dirinya sendiri. Ikuti saja petunjuknya. Jika tanganmu tidak terluka, mereka tidak bisa begitu sombong. Yang sedang berkata. Tapi kalah adalah kalah. Sumusue bisa sombong sendiri. Dia tersipu saat aku mengatakan itu. Mo Minjue dimanjakan. Permainan belum berakhir. Tapi hasil di permukaan sudah terbagi. Aku menepuk dadaku. Karena tanganmu terluka, jangan main-main. Aku akan mengambil game ini untukmu. Anda dapat melihat saya memberi mereka pelajaran dengan ketenangan pikiran. Saya tersenyum secara alami. Seperti angin musim semi. Tampaknya menghormati hati Sumusue. Setelah permainan selesai, para dewa mengirimi saya pesan. Apakah Anda menggunakan nomor ini dalam tes terakhir? Aku meliriknya dan tersenyum dan menjawab dengan benar. Tuhan tiba-tiba menyadari, tidak heran. Anda benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan kepada teman-teman lama Anda. Aku tersenyum dan mengoreksi, dia bukan teman lama. Ini adalah underdog tua. Sumusue tidak berniat mengintip. Hanya dalam sekejap mata. Melihat obrolan pribadi saya dengan para dewa. Anda tahu para dewa. Dia bertanya dengan lantang. Aku menghapus kotak chat dan mengajak berkenalan. Lalu kau juga membantuku memberi mereka pelajaran. Apakah kamu tidak takut temanmu akan marah? Aku lupa. Sekarang hubunganku dengan Sumusue belum menjadi kekasih. Jawabannya sangat halus, siapa yang membiarkan mereka berani menggerta Anda? Singkatnya,
Tentu saja. Tapi suaranya sangat kuat. Sumusue salah menatapku. Saya akhirnya menyadari bahwa saya takut dengan urusan Sumusue. Itu menunjukkan tanda senyum tampan. Siapa yang menjadikan kita rekan satu tim sekarang? Ternyata hanya karena rekan tim saya. Sumusue tiba-tiba merasakan jantungnya melompat bunge. Dengan angkuhnya ia mengangkat dagunya, kali ini kau menolongku. I berutang budi padamu. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, katakan saja. Mendengar ini, sudut mulutku sedikit naik. Malam ini adalah malam ini. Sumusue tertegun sejenak. Saya tidak berharap saya menjadi begitu kasar. Ya, Anda akan tahu malam ini. Aku tersenyum padanya lagi. Tangan Sumusue terluka. Tidak bisa terus bermain game. Aku tidak tinggal bersamanya. Setelah kita pergi. Song Mengmeng merentangkan tangannya, benar kan? Gong Wanru memberikan senyum buruk. Saya tidak sabar untuk melihat suster Su berlari telanjang. Saya mampir ke apotek dalam perjalanan pulang. Setelah keluar, Sumusue bertanya padaku apa yang akan kamu beli di apotek. Aku tersenyum dan kamu akan tahu di malam hari. Aku mengocok obat di tanganku. Kurangi pembengkakan dan hilangkan rasa sakit. Tanganmu bengkak, ya? Saya akan menyemprotkannya untuk Anda nanti, terima kasih. Dia merebut obat dari tanganku. Ambil langkah besar ke depan. Aku bisa melihat rasa malunya. Aku tersenyum dan mengikuti jejaknya. Sumusue baru saja berjalan maju. Aku tidak bisa melihat kelembutan di mataku saat aku menatapnya. Dan aku pulang. Saya melingkari topik yang saya temukan sebelumnya. Langsung ke kamar Sumusue. Kamarnya tepat di sebelah kamarku. Panel pintu terbuka. Aku mengetuk pintu dan tidak ada suara. Dia meneriakkan Sumusue lagi. Apakah Anda di sana? Ketika suara itu jatuh, saya mendengar ledakan. Saya pikir Sumusue jatuh. Aku membanting pintu masuk. Dan kucing keluarga itu menjatuhkan legonya. Ketika saya mendorong pintu masuk. Sumusue baru saja keluar dari kamar mandi. Mengenakan handuk mandi. Aku mendorongnya keluar pintu karena malu. Sumusue dengan tenang melepas gantungan. Pakaian santai berubah menjadi kamar mandi. Berpakaian dalam waktu kurang dari 2 menit. Keluar lagi. Kulit putih dingin Sumusue. Ini ekspresinya yang membosankan. Aku mengerti. Sumusue tidak suka orang lain masuk tanpa izin di kerah pribadinya. Domain menjelaskan sebuah kalimat. Saya baru saja mendengar sesuatu jatuh ke tanah. Saya pikir Anda jatuh dan masuk. Aku mengetuk pintu. Sumusue berkata. Lihat buku kerja di tanganku. Nada suaranya tenang, topik mana yang tidak? Aku tidak tahu apakah dia marah. Dia sangat pandai menyamar. Untuk sesaat, aku tidak bisa melihat emosinya. Ini tidak akan. Saya membentangkan buku kerja di mejanya. Sumusue menarik kursi dan duduk. Melihat judul dalam buku dan memikirkannya. Karena aku baru saja mandi. Dia memancarkan kesegaran. Aroma sabun mandi bersih. Aku duduk di sebelahnya. Ia membaca judulnya dengan seksama. Dan aku menatapnya. Penglihatan lurus. Saya berpikir, bisakah Anda benar-benar berpura-pura? Saya menjelaskan mengapa saya tidak sengaja menerobos. Mengapa Anda masih menarik wajah? Karena mataku terlalu langsung. Sumusue tidak bisa memikirkan kesulitan. Pena pegangan tangan. Jari-jari yang ramping dan tampan bekerja keras. Dia punya pena di tangannya. Telinga kanan sangat merah. Sama sekali tidak ada cara untuk tenang dan memikirkan masalahnya. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Berbalik dan lihat aku. Dia akhirnya memiliki reaksi lain. Saya tahu dari nadanya bahwa dia tidak marah. Suasana hati yang bahagia mengapung di permukaan. Apakah saya tersenyum dan melambaikan tangan? Sumusue, menurutku kamu sangat cantik. Mendengar ini, sesuatu sepertinya meledak di hati Sumusue. Dia membuang muka hampir tergesa-gesa. Di bawah rasa malu. Dia tidak bersungguh-sungguh. Aku ingat kamu bilang kamu hanya ingin belajar dengan giat. Berusahalah untuk meningkatkan diri sendiri. Tidak menyukai saya. Benar. Tapi ini tidak mempengaruhi apresiasi saya terhadap penampilan Anda. Jangan khawatir, saya hanya menghargainya, tidak menyukainya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil bidikan yang menghibur. Tepuk pundaknya.
Beberapa kata untuk menunjukkan rencana. Biarkan detak jantung Sumusue yang melompat-lompat jatuh ke dasar. Saya merasa buruk tentang diri saya sendiri. Dorong depresi di hatimu. Sumusue berpikir serius tentang pertanyaan yang saya ajukan. Saya harus. Setiap kali saya mengajukan pertanyaan kepadanya, itu sulit. Hal ini membuat Sumusue curiga bahwa mungkin aku adalah murid yang baik. Terakhir kali, dia menuliskan proses pemecahan masalah dengan sangat rinci. Kali ini, Sumusue hanya menulis langkah-langkah kunci. Saya hanya perlu meninjau poin pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sulit bagi saya. Setelah menuliskan langkah-langkah kunci, Sumusue bertanya padaku, bisakah kamu mengerti? Dia mandi. Rambut belum kering. Baunya seperti sampo. Saya tidak membawa kertas goresan. Bergerak lebih dekat dengannya. Ketika mereka semakin dekat, sisi kanan tubuh Sumusue kaku. Sepertinya saya tidak tahu. Berkonsentrasi pada analisis caranya memecahkan masalah. Tanyakan dengan lembut apakah dia memahaminya seperti ini. Sumusue mendengar analisisku dengan jelas. Saat merasa dengan kecerdasan saya. Dengarkan suaraku yang lembut. Dia merasa panas di telinganya. Itu terlalu dekat. Dia meninggikan suaranya derajat untuk meminta maaf. Saya minta maaf dengan tenang. Mereka tampaknya sangat tertarik dengan topik tersebut. Aku bilang maaf. Tapi sedikit lebih dekat. Sumusue sudah mengingatkan. Maaf untuk mengatakannya untuk kedua kalinya. Saya hanya bisa terus memecahkan masalah dan mematikan pikiran saya. Kulihat tangan kirinya masih bengkak. Bangun. Obat yang saya beli untuknya dalam perjalanan ke lemari. Tunggu sebentar. Sumusue akhirnya selesai menulis topik. Dan kali ini, saya tidak memecahnya dengan cepat. Sumusue akan menjelaskannya padaku satu persatu. Apakah kamu mengerti? Jika Anda tidak mengerti, saya akan lebih spesifik. Aku menggeleng. Tidak. Aku mengerti. Sumusue terbatuk. Apalagi yang harus kamu lakukan? Mengapa implikasinya tidak keluar? Aku mendengar suaranya. Aku menertawakannya di hatiku, bukan dari penampilannya. Kepribadian sombong dan menyendiri ini benar-benar lajang seumur hidup. Ada lagi yang berat. Yang penting adalah. Sumusue bertanya-tanya apa yang bisa menjadi penting. Begitu dia selesai bicara, aku meraih tangannya. Jantung Sumusue hampir berhenti pada saat itu. Suaranya tegang. Apa yang kau lakukan? Aku menggandeng tangan kirinya. Saya mengocok obat di tangan kanan saya dan menyemprotkannya untuk Anda. Kau masih tak berguna? Ternyata hanya menyemprot, Sumusue menghela nafas lega. Aku melihatnya mulai gugup. Dekati dia dengan sengaja untuk membuatmu tersenyum. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan padamu? Senyum tampan anak laki-laki di depannya. Detak jantung Sumusue saat aku tersenyum. Melihat ke atas. Dia ingin. Saya pasti tidak tahu seberapa baik penampilan saya ketika saya tersenyum. Takut aku mendengar detak jantungnya yang keras. Sumusue mundur sedikit dengan wajah dingin. Saya bisa melakukannya sendiri. Aku tidak bisa menahannya. Jika Anda bisa melakukannya sendiri. Itu belum akan disemprot. Film dingin Sumusue menyapu. Biasanya saat dia menatap orang dengan wajah dingin. Semua orang takut padanya. Aku hanya melihat bagian atas kepalaku. Aku menundukkan kepalaku dan menyemprotkannya ke jari-jarinya. Kemudian dengan lembut uleni bagian yang bengkak untuknya. Sumusue tidak bisa berkata-kata. Saat pikirannya tertuju pada roller coaster. Aku melepaskan tangannya. Baiklah Gollum. Perut Sumusue mengeluarkan suara yang tidak pantas. Ia tersipu dan merasa malu. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku ingin menyembunyikan rasa maluku dengan rasa dingin. Aku terkekeh, kamu lapar. Wajah Sumusue cemberut seolah tidak sabar. Dia dengan tenang menggosok rambutnya dan aku kehilangan berat badan. Aku akan kembali, kalau begitu. Terima kasih untuk hari ini. Aku bangkit dan meninggalkan kamarnya. Tanpa sedikit pun nostalgia. Sumusue menatap jari-jarinya yang ramping dan tampan. Pegang perut. Kelaparan, tapi kata itu keluar. Sumusue. Aku tidak akan membiarkan Bibi Liu membuatkannya makan malam jika aku mati malam ini. Keluarkan kertas ujian dan mulailah menyikat pertanyaan. Di sisi lain, saya meninggalkan kamar Sumusue dan langsung turun ke bawah. Dalam kehidupan saya sebelumnya,
Saya menggunakan setiap trik untuk mengejar Sumusue. Jangan lepaskan posisi yang orang katakan. Saya seorang juru masak yang hebat. Semangkuk mie bisa dibuat olehnya agar rasanya tak tertahankan. Untungnya, bahan-bahan di lemari es sudah lengkap. Saya dengan sabar membuat semangkuk mie yang kaya dan harum. Ditaburi dengan daun bawang hijau zamrud. Saya membuat semangkuk sup mie ini sendirian selama 1 jam. Melihat rasanya yang samar, itu membuat orang lapar dan serangga aktif. Ketika Sumusue mendengar ketukan di pintu, aku sudah bisa mencium aromanya. Matanya berkedut, dan dia punya tebakan di hatinya. Dugaan ini dikonfirmasi ketika pintu dibuka. Ini benar-benar aku. Aku berdiri di depan pintu dengan semangkuk mie di kedua tangan. Tersenyumlah padanya secara alami. Makanlah, tidak ada penjelasan tambahan. Hanya pertanyaan sederhana. Tapi putri kecil yang bangga baru saja mengatakan untuk menurunkan berat badan. Bagaimana Anda bisa menurunkan wajah Anda dan mengatakan makan? Tentang menolak. Dan saya menawarinya mangkuk. Saya membuat semangkuk mie ini selama 1 jam. Nona Su, beri aku wajah dan makan. Biarkan aku selesai. Langkah-langkahnya cukup. Sumusue merasa bahwa dia menolak. Sepertinya tidak tahu cara mengangkatnya. Ia membawa mangkuk itu dalam diam. Saya pikir Anda dengan tulus menunda penurunan berat badan saya. Saat kamu berbalik. Senyum di bibirnya mengkhianati suasana hatinya yang baik. Aku melihatnya masih begitu sombong, tak berdaya dan lucu. Tiup dia kentut pelangi. Sebenarnya, Anda tidak perlu menurunkan berat badan. Berapa berat badan yang harus diturunkan jika Anda dalam kondisi yang baik? Anak laki-laki yang tertarik untuk pertama kalinya memuji sosoknya. Telinga Sumusue ditindik. Dikatakan keras kepala, ini disebut mengejar kesempurnaan. Anda tidak mengerti. Lalu dia menggigit mie. Mie-nya terlihat biasa saja. Esensinya ada di sup pemutih. Sumusue hanya makan 1 gigitan. Mata langsung menyala. Setiap mie. Ini seperti dibungkus dengan sup yang kaya. Aromanya memenuhi mulut dalam 1 gigitan. Anda bisa mengatakan, ini adalah mie terbaik yang pernah dimakan Sumusue. Anda benar-benar melakukannya. Dia sedikit tidak bisa dipercaya. Aku serakah, atau apa? Apakah enak? Sumusue tidak bisa. Tidak masuk akal untuk mengatakan itu tidak enak. Tundukkan kepalamu dan bersenandung. Saya memecahkan semangkuk mie dalam 3 tael. Supnya bersih. Jika Anda makan milik orang lain, Anda akan malu dan sombong. Sumusue lelah menatapku. Terima kasih untuk senyum tampan di wajahku. Detak jantung Sumusue menjadi tidak teratur lagi. Bukannya tidak ada anak laki-laki yang memperlakukannya dengan baik. Tapi saya adalah orang pertama yang begitu teliti. Dan menjaga hatinya yang bangga. Sama-sama. Ini sebagai kenangan Anda membantu saya dengan topik. Hanya terima kasih. Wajah Sumusue jatuh. Saya menggoda orang-orang dan membuat riak di danau belas kasih. Tapi dia melambaikan lengan bajunya. Pergi tanpa mengambil awan. Bangun keesokan harinya. Sumusue buru-buru menyelesaikan sarapan dan hendak pergi ke sekolah. Dia Zhao Li ingin pengemudi mengirimi saya sepeda sendiri. Saya katakan padanya untuk menunggu sebentar ada apa. Ia menoleh ke belakang dengan waspada. Aku mengangkat wajahku yang tersenyum Sumusue. Bagian belakang sepeda Anda dapat membawa orang. Bolehkah aku mengantarmu ke sekolah? Suaraku yang lembut dan senyumku yang tampan. Katakan saja hati Sumusue. Dia mengaku melihat wajah yang begitu tampan. Tidak bisa mengatakan tidak. Dan dia menjawab ya. Saat aku mengantarnya ke sekolah. Sumusue tidak bisa memahaminya. Dia setuju untuk menjaga jarak dariku. Kenapa makin dekat? Berderap sepanjang jalan. Sebelum akhirnya kami membunyikan bel. Bergegas ke kelas. Menghindari hasil diberi pelajaran oleh kepala sekolah. Ketika saya pergi ke toilet di antara kelas. Sumusue tidur di atas meja. Saya mendengar seseorang membuat koreografi saya. Ketidakpuasan antara beberapa anak laki-laki. Tentang fakta bahwa aku dekat dengannya. Di rute Sumusue mendengarkan. Tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah orang-orang itu. Sumusue masih muda. Dia cantik. Keluarga punya uang. Anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya seperti dia di sekolah. Lihat dia. Beberapa pria yang datang dan mengejekku dipromosikan.
menatapnya dengan gugup dan penuh harap. Sumusue, ada apa denganmu? Salah satu anak laki-laki tersipu dan berbicara dengannya dengan berani. Sumusue melengkungkan jari-jarinya yang indah. Mengetuk meja. Suaranya sangat dingin. Nona Ben, dengan siapa aku akan pergi? Bukan urusanmu. Beberapa gadis tidak menyangka. Dia datang ke sini dengan sengaja untuk membela saya. Semuanya tersipu untuk sementara waktu. Sumusue, kami tidak bermaksud begitu. Apapun yang kamu maksud. Sumusue memarahi dengan dingin. Anda dapat menyumbang jika Anda menyela mulut berminyak mereka. Jangan biarkan aku mendengarmu lagi. Bicara buruk tentang Guchen di belakang punggungnya. Sumusue yang baru saja selesai berbicara dengan dingin. Dia melihatku di pintu kelas. Saya sudah masuk. Sumusue. Ada rasa bahaya yang tak dapat dijelaskan yang dilihat oleh pikiran. Dia batuk tidak nyaman. Melangkah ke depan. Melewatiku dengan wajah cekung. Aku akan keluar ke toilet. Aku bergerak ke samping. Sumusue baru saja keluar beberapa langkah. Suaraku datang dari belakang, terima kasih Sumusue. Sumusue berjalan lebih cepat. Saya dalam suasana hati yang baik untuk dipertahankan oleh Sumusue. Bahkan buku matematika terasa indah. Song Mengmeng selalu tersenyum saat melihat bibirku. Berbalik dan beritahu saya apakah Guchen bebas malam ini? Saya tidak mengerti. Mengapa Song Mengmeng tersenyum begitu cerah? Jika pemahaman saya tentang Song Mengmeng tidak baik. Apa masalahnya? Ini hari Jumat. Kebetulan besok adalah hari libur. Jika tidak ada yang lain, aku bebas malam ini. Song Mengmeng membungkuk dan berbisik di telingaku. Senior itu berlomba dengan orang lain malam ini. Jika Anda punya waktu, saya akan mengajak Anda menonton mobil balap bersama. Aku mengerutkan kening. Aku ingat kehidupan sebelumnya. Sumusue melukai tangannya dalam permainan ini. Saya beristirahat selama setengah tahun. Untuk menjaga hal-hal tetap stabil. Cedera ini. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan permainan yang dia sukai. Sumusue belajar dengan baik. Alokasikan waktu belajar dan bermain Anda sendiri. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan dia menyukai permainan. Kecintaannya pada game tidak sederhana. Selain ingin bermain esports. Dan dia punya banyak ide keren tentang game. Dia begitu sibuk berbicara sehingga dia melupakannya. Tidak, saya harus menghentikan Sumusue. Song Mengmeng awalnya ingin membawa saya ke sana. Lihatlah penampilan tampan Sumusue. Lihat ekspresi khusyuk saya. Saya tiba-tiba menyesali pertanyaan ini. Hehe, kamu pikir aku tidak mengatakan apa-apa? Lalu aku mendongak dan berkata dengan serius, aku akan pergi. Song Mengmeng memiliki firasat buruk. Saya merasa seperti saya akan melakukan sesuatu yang buruk. Sudahlah. Biarkan Sumusue kesal dan sakit kepala. Saya memiliki ini di pikiran saya. Saya belum pernah ke sana dalam hidup terakhir saya. Saya tidak menerima berita sampai Sumusue mengalami kecelakaan. Saya sedikit gelisah. Sumusue kembali dari luar untuk melihatku dengan ekspresi serius. Dia pikir itu adalah sesuatu yang dikatakan anak laki-laki di kelas. Itu membuatku merasa tidak nyaman. Berikan aku sebotol air. Jangan menganggapnya pribadi. Mereka semua bicara omong kosong. Aku mengambil air itu sambil tersenyum dan bertanya. Apakah kamu tidak pergi ke toilet? Dari mana air itu berasal? Dia bolak-balik selama beberapa menit. Sumusue canggung, jangan berpaling, minum saja untukmu. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Oh, terima kasih. Saya menjawab dengan patuh. Aku melihat darah menetes dari ujung telinganya. Senyum di sudut bibir tak bisa berhenti terbit. Sombong sekali. Sumusue makan lembut tapi tidak keras. Patuh seperti dia. Saya merasa bahwa nada saya terlalu galak sekarang. Ingin menjelaskan. Penjelasan menoleh ke mulutku lupa untuk keluar. Saya telah membuka tutup botol. Saya minum dengan kepala tegak saat ini. Apakah Anda akan balapan dengan orang lain malam ini? Sumusue menatapku dengan mata dingin, seolah tidak sabar. Apakah Song Mengmeng memberitahu Anda bahwa Anda ingin pergi juga? Aku menggelengkan kepalaku dan berkata, bisakah kamu tidak pergi? Sumusue menatapku dengan sedikit keraguan. Mengapa Anda tidak ingin saya pergi? Saya tidak bisa mengatakan Anda akan terluka jika Anda pergi. Ini untuknya. Bukankah tidak ada bedanya dengan mengutuknya? Setelah hening beberapa saat.
Sumusue adalah orang pertama yang berbicara. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku belum memikirkan alasan untuk menghentikannya. Saya hanya bisa setuju dulu. Saya berencana untuk pergi selangkah demi selangkah. Setelah sekolah, saya berangkat dengan Sumusue dan Song Mengmeng. Segera setelah Anda meninggalkan gerbang sekolah, naik taksi langsung ke tempat kompetisi. Tempat kompetisi berada di Gunung Yueming. Ada jalan lingkar yang berkelok-kelok. Bermain di sini mengasyikkan sekaligus berbahaya. Baru setengah jalan mendaki gunung, saya melihat sekelompok orang dikelilingi oleh pinggir jalan. Gadis berpakaian. Mereka memiliki inflator untuk gas. Ayo, kecuali gadis-gadis ini. Ada juga beberapa mobil konvertible yang diparkir di seberang. Penutup depan konversi. Bersandar pada seorang pria dengan tato di kedua lengannya. Pria itu tidak terlihat tua. Di awal usia 20-an. Ini bukan untuk kompetisi reguler. Tentu saja bukan mobil balap biasa. Gong Wanting dan Yang Yujie sudah menunggu di sana. Dia melihat Sumusue keluar dari mobil dan melambai padanya. Suster, Anda berada di kap mobil. Pria itu tersenyum mengejek. Klub ketenaran. Aku melihat satu sama lain. Kegelisahan di hatiku akhirnya meluas hingga batasnya. Saya mengerti mengapa permainan Sumusue tidak bisa menghentikannya. Karena orang ini ada di tengah permainan. Membunuh beberapa pemain dari klub terkenal. Didiskualifikasi dari kompetisi. Tidak hanya itu. Yang Yujie juga terluka olehnya karena bersaing dengannya. Yang Yujie terluka sebelum aku mengenal Sumusue. Hari ini, Sumusue ada di sini untuk memancarkan nafas jahat ini. Ia menarik napas dalam. Saya mengikuti Sumusue keluar dari mobil. Semua orang melihat Sumusue membuka pintu dan baru saja keluar dari mobil. Pria yang sudah berada di dalam mobil sport itu mengejek. Bukankah ini Nona Su? Kamu benar-benar tidak kecil. Membuat Anda menunggu. Aku tahu aku tidak kecil. Tunggu sebentar, aku dianiaya olehmu. Sumusue berbahaya. Mata gelap acuh tak acuh dan jarang. Melihat pria seperti semut. Atau kau sekarat karena tak sabar menunggu? 79 tidak bahagia. Tapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa menunjukkannya. Dosa Sumusue. Bagaimanapun, dia benar-benar putri yang kaya. Dia tidak tersenyum. Buka tangan tanpa daya. Apa yang Nona Su katakan? Anda bersedia bermain dengan saya di 79. Saya akan menyukai itu. Potong omong kosong. Game ini hilang. Anda mengeluarkan saya dari ring balap selamanya. 79 tidak peduli dengan hinaannya. Buka tanganmu dan ucapkan kata bakti. Dan ketika saya berbalik, dia memberi saya tatapan kejam ini. Aku memberinya senyum yang sempurna. Saya ingin mengalahkan api ini. Saya hanya tidak tahu apakah saya tahan atau tidak. Sumusue menoleh tepat pada waktunya untuk melihat senyumku. Di antara alis terpelintir dengan kencang. Mengapa Anda terlihat seperti wajah putih kecil? Tersenyumlah dengan sangat baik dengan semua orang. 79 orang ini memiliki banyak mata. Hati-hati diganggu olehnya. Nada suaranya galak tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Aku tersenyum padanya, bukankah aku memilikimu di sana? Siapa yang bisa menggangguku? Sumusue senang dengan mata kepercayaanku. Lalu dia berkata dengan cangkang rendah, itu masuk akal. Siapa yang berani menggertak orang yang saya foto oleh Sumusue? Bunuh dia. Lagi pula, kau juga tamu kami. Akhirnya, game ini dengan bangga selesai. Kemudian dia berjalan menuju 79 dengan agresif. Hi Song Mengmeng juga segera menyusul. Mata 79 tertuju padaku. Membosankan hanya karena permainan tidak menang. Sumusue tidak tahu apa yang dia lakukan. Berhenti bicara omong kosong. Mengapa tidak ada lotre? Hadiahnya adalah Anda kalah dan keluar dari ring balap. Nona Ben kalah dan memberi Anda klub ketenaran. Nona Dezesu, jangan bersemangat. Saya hanya berpikir lotre ini terlalu monoton. Kenapa dia tidak menatapku lagi? Wajah dingin Sumusue lebih baik dari itu. Jika Anda kalah dari wanita tua itu, Anda dapat mundur. Saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk menghentikan Sumusue. Dia berjalan keluar dari belakang Sumusue. Bagaimana kalau 79 berdiri tegak dari sampul depan mobil? Tangan di saku. Mengapa Anda tidak menambahkan hadiah? Ini pacar kecil Nona Su, kan?
Permainan kita hari ini. Membuat taruhan. Jika aku kalah, tidak hanya meluncurkan lingkaran balap, juga memberikan klub terbang kepada Nona Su. Dan di depan umum, minta maaf kepada para pemain yang kakinya patah. Kontestan dengan kaki patah semuanya dirayu oleh istri mereka. Wajah dingin Su Musue benar-benar berani berpikir. Dia tidak peduli untuk memecahkan klub Fei Yang. Bandingkan atau tidak. Kata-kata ini belum diucapkan. Jadi aku memotongnya. Kau membicarakan aku? Aku merangkul dadaku. Dan aku menatapnya dengan semacam ejekan. Kijiu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Benar juga. Apa yang kamu lakukan? Su Musue meraih tanganku dan mengerutkan kening padaku. Saya melihat Kijiu karena taruhannya ada pada saya. Maka saya harus membuat keputusan sendiri. Ah, apa yang ingin kamu lakukan? Kijiu menjadi semakin tertarik. Su Musue tidak mengerti apa yang akan kulakukan. Ingin membawa saya langsung kembali. Lain kali, bandingkan dengan Kijiu. Idenya baru saja muncul. Dengarkan saja suaraku dan aku akan membandingkan denganmu. Jika kau kalah, lakukan apa yang baru saja Anda katakan dan minta maaf. Dan berikan klub terbang kepada Su Musue. Bagaimana jika kau kalah? Senyum itu semakin dalam. Saya membuka tangan saya dan memberikan apapun yang Anda inginkan. Pada keterampilan mengemudi, bagaimana saya bisa kalah dari Kijiu? Entah berapa kali si idiot ini kalah dariku di kehidupan sebelumnya. Kekuatan di baliknya bahkan lebih seperti telur menyentuh batu. Sangat keren, saya akan membandingkan dengan Anda hari ini. Su Musue dan Song Moumeng. Beberapa orang mendengarkan saya dengan bingung. Dengarkan apa yang saya katakan. Kepala Su Musue berasap. Dan Anda mengambil tangan saya dan Anda menariknya ke arah saya. Otakmu ditendang oleh keledai. Apa hubungannya denganmu? Kembalikan apa yang dia inginkan. Apakah Anda otak babi? Apakah Anda tahu apa yang dia inginkan? Saya dengan bodohnya setuju untuk membuatnya marah. Benar-benar marah. Aku segera menjelaskan, jangan marah, jangan khawatir. Saya tidak buruk dalam mengemudi. Kakakku mengajariku. Su Musue mengerti bahwa saya baru tahu cara mengemudi. Berkat kerja keras. Lepaskan amarah itu. Mengatakan dengan suara yang dalam bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Gu Cheng, sebaiknya jangan colok. Tangan Kijiu sangat berbahaya. Saya tidak ingin Anda terluka dalam permainan. Saya tidak bisa berkata-kata ketika saya diberitahu jahat di depan wajah saya. Dia jahat. Tapi di depan wajahnya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Saya benar-benar tidak berani memprovokasi dia di permukaan. Diam-diam tidak berani. Kosu melihatmu mengatakan itu. Ini benar-benar rusak. Beraninya kau menggerta pacar kecilmu? Diam, Su Musue berteriak. Semakin besar Sumu Snowfire, aku akan semakin bahagia. Karena dia peduli. Aku menepuk penjaganya dengan nyaman. Bisakah kamu tidak bersaing dengannya? Su Musue tidak bisa mendekat. 79 adalah plester kulit anjing. Tapi ada manfaatnya. Tepati janjimu. Selama dia kalah, aku benar-benar tidak akan mencari Mingyang lagi. Masalah dengan pemain klub. Kebisuannya mengatakan itu semua. Senyum muncul di sudut mulutku. Jangan khawatir, Su Musue akan baik-baik saja. Su Musue tidak mengerti. Apa hubungannya dengan dia? Mengapa Anda harus bermain melawannya? Karena aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Anda harus membandingkan dengan dia. Aku membuka pintu mobil di sampingku dan duduk sambil tersenyum. Tinggalkan Su Musue kalimat yang menyentuh hati. Aku tidak ingin kamu terluka. Aku sekarang. Keterampilan mengemudi jauh lebih baik daripada Su Musue saat ini. Menghadapi keadaan darurat. Saya akan menanganinya lebih baik dari Su Musue. Aku tidak ingin kamu terluka. Kalimat ini ditiup ke dalam hati Su Musue oleh angin. Dia menatapku yang sudah duduk di dalam mobil. Senior Dumu sangat besar. Mungkin karena dia tumbuh diukur. Orang tua atau teman. Jangan khawatir tentang dia. Dalam game ini, bahkan jika semua orang tahu bahwa 79 berbahaya, tidak ada yang khawatir tentang keselamatannya. Bukannya aku tidak peduli. Terlalu percaya pada kemampuannya. Seperti anak laki-laki. Serius katakan padanya aku tidak ingin dia terluka. Bukan hanya kata-kata.
Tidak seperti kekhawatiran palsu itu. Buktikan secara langsung dengan tindakan. Aku benar-benar tidak ingin dia terluka. Hatinya entah kenapa menjadi tenang. Lihat aku dengan mata halus. Tiba-tiba, Sumusue membuat keputusan dan aku akan pergi bersamamu. Dia membuka pintu. Tanpa sedikit pun minyak. Bertemu dengan sub armor. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Dan saya menyaksikan itu gagal. Tersenyumlah sesuka hatimu dengan kesenangan dan ketidakberdayaan. Sumusue tidak tahu apakah dia salah membacanya. Tersipu. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Sumusue bergegas 79 ke pelakunya. Lebih baik berteriak. Cepat dan masuk ke dalam mobil. 79 tidak puas dengan Sumusue. Menakut-nakuti dia seperti ini di depan banyak orang. Tercibir, apa terburu-buru? Ini untuk keadilan permainan. Saya mengendarai mobil yang sama dengan 79. Dua roadster. Saat bendera biru jatuh ke tanah, mobil saya seperti panah dari tali. Suara mendesing keluar. Ini lebih cepat dari 79. Song Mengmeng berdiri di samping. Menatap tercengang mobil sport merah. Yang Yujie dan Gong Wanting juga terkejut. Mereka menyaksikan saya bersaing, bukan Sumusue. Sulit untuk dikatakan. Tapi aku sudah menentukan. Game ini pasti akan hilang. Tanpa diduga, saya tidak kalah lama. Ini adalah anak sapi yang lahir tidak takut. Yang paling ketakutan. Tidak ada yang lebih baik dari Sumusue di kopilot. Pulih dari ketakutan. Dia menatapku dengan raut wajah bingung. Saya melihat saya memegang setir di satu tangan. Satu tangan di shifter. Pencelupan kulit. Respon fleksibel. Dalam menghadapi kengerian yang melaju kencang ini. Sama sekali tidak berubah. Tidak masalah jika Anda pergi ke tempat teduh itu. Ini semua tentang pertunangan. Saya tidak berani melakukan apapun kepada Anda di usia 79 tahun. Gu Cheng, pelan-pelan. Bahaya. Sumusue sangat mirip dengan kota praja tempat Anda mengambil mobil untuk pertama kalinya. Barak. Dia pikir itu di luar pemahamannya. Dia tampak cuek. Siapa yang akan memberitahunya? Mengapa anak laki-laki pendiam di depan Anda? Mengemudi sangat buruk. Rasanya seperti kulit akan meniup wajah. 79 tidak dapat menyalip. Karena aku memblokirnya. Di depan dan dalam kecepatan saya lebih baik. Melihat mobil sport tepat waktu di depan. Wajah 79 menjadi mengerikan dan jelek. Kedua orang ini pasti sengaja bertindak untuk menipunya. Keterampilan mengemudi semacam ini masih berpura-pura tidak berbahaya. Dia menampar setir dengan marah. Klakson mobil berbunyi. Saya melihat 79 di kaca spion saya. Kurasa dia kesal sekarang. Seringai di sudut mulutnya, hal bodoh. Tidak yakin. Mengapa saya bersaing untuk Sumusue? Saya ingin Sumusue, tidak apa-apa. Saya tidak mengalami kecelakaan dengan Sumusue. Senyum itu jatuh ke mata Sumusue. Buruk sangat menarik. Hati Sumusue. Bukan karena mobilnya berdetak lebih cepat. Tapi karena seringai jahat ini. Keluar dari ritme rusa melompat. Dia secara tidak sadar menutupi hatinya. Hati-hati. Kijiu mungkin memainkan trik. Suara ketat. Ini sedikit gagap. Aku tahu dia peduli padaku. Luangkan waktu untuk memberinya senyum lembut dan yakinlah. Ini akan baik-baik saja. Dengan perbandingan. Tampaknya senyum seperti itu sangat berharga. Hati Sumusue tidak terkendali lagi. Mengalahkan seperti orang gila. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat keluar jendela. Biarkan angin bertiup di wajahmu dan menggali alur. Sangat bagus. 79 tidak bisa mengejarku. Sulit untuk mengikuti jalan yang kupegang. Jangan beri dia kesempatan untuk menyalip sama sekali. Pikirkan taruhan yang dibuat oleh permainan. 79 wajahnya sedih banget. Karena kamu berani berbohong padaku. Maka jangan salahkan dia karena kejam. Dia sangat akrab dengan rute ini. Ada belokan tajam di depan. Matanya berangsur-angsur menjadi muram. Ada tanda belokan tajam di depan. Saya telah memperhatikan. Temukan mobil di belakang dan secara bertahap semakin dekat. Sudut mulutku melengkung. Tenang. Sumusue menemukan bahwa Kijiu lahir tepat di belakangnya. Ingatkan dia untuk berhati-hati saat Gu Chen berbalik.
79 diharapkan. Kebanyakan orang melambat ketika mereka berbelok. Apakah begitu? Dia bisa dengan cepat bergegas dan menabrak pantat mobil saya. Dia segera menambah kecepatan. Akhirnya, ada kurva di depan. Kijiu menunjukkan senyuman yang sukses di wajahnya. Pukul pantat mobil saya. Tiba-tiba mobil depan melayang dengan kibasan ekor yang bagus. Menghindari dampaknya. Saya tidak melambat sama sekali ketika saya berbalik. 79 memukul kosong. Pukul pagar batu di pinggir jalan. Keluarkan api dengan keras. Melayang tangan cantik. Sumusue yang tampan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak untukku. Saya melihat rasa malu Kijiu di kaca spion. Membuat tawarnya haha. Mencuri ayam bukan 18 meter. Tawanya renyah dengan sedikit sorakan. Mata terkejut Sumusue berangsur-angsur menyatu. Saat Cemo menatapku. Ada emosi aneh yang berfluktuasi di mata. Tenang. Berani dan hati-hati. Mobil tertinggal setelah lama dimatikan. Akhir adalah awal. Semua orang di luar garis finish di sana menunggu. Saat sentuhan merah yang familiar itu terlihat. Kerumunan sangat gugup. Deposit melihat plat nomor. Penonton bersorak-sorai. Song Mengmeng tercengang. Gu Chen menang. Saat mobil berhenti. Saya berhasil dikelilingi oleh sorak-sorai. Setelah sekitar 2 menit atau lebih. Mobil Kijiu baru saja muncul. Kijiu memiliki kekejaman di matanya. Melihat Sumusue di pinggir jalan. Ia menyipitkan mata dan membanting mobil. Hati-hati. Saya melihat mobil 79 melaju kencang menuju Sumusue. Hatinya serak. Dan aku meraih tangannya. Putar dia ke arahku. Aku menyentuh wajahnya. Gigi itu mematahkan bibirnya. Dia mengeluarkan darah dari bibirnya. Botol bir oleh pemandu sorak. Potong saja pinggang Sumusue. Dia mendengus. Hampir mati di tempat. Sumusue, apa kabar? Aku khawatir. Sumusue menutupi pinggangnya dengan satu tangan. Pegang tanganku dengan satu tangan. Lihat ekspresi khawatirku. Sumusue menahan rasa sakitnya dan mengulum senyum. Bagaimana kabarmu? Apa ada yang terluka? Aku menggeleng. Aku baik-baik saja. Lalu ada ledakan dari belakang. 79 suara malas itu sampai ke telinga semua orang. Maaf. Nona Su tidak melihatku sekarang. Saya tahu 79 berbahaya. Saya tidak berharap dia begitu terang-terangan. Tekan amarah di hatimu. Aku berbalik dan melihat 7, 9. Apakah kamu buta? Kau mau mati? Wajah Kijiu dingin. Mata dingin berbalik melawanku. Saya tidak takut Song Mengmeng dan yang lainnya bereaksi sama sekali. Langsung memarahi 7979. Apa maksudmu menunggang kuda? Pukul aku, suster Sugemuk. Song Mengmeng tidak mau kalah. Tangan dipinggul. Sedikit dari sekolah menengah. Yang Yujie dan Gong Ingin, satu kiri dan satu kanan. Seperti pelindung Song Mengmeng. Ketiganya menatap Kijiu dingin. Dia terikat untuk memberikan penjelasan. Daging di wajah Kijiu bergetar lembut. Matanya penuh dengan tanda gelap. Saya bilang saya tidak melihat Nona Su. Bagaimana saya bisa begitu berani? Permisi. Mata yang sangat buruk. Aku berjalan menuju 7979 dengan wajah dingin. Senyum kurus. Singkirkan lagu Mengmeng. Aku memiringkan kepalaku dan terkekeh. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan meninju wajah 79. Dan aku mencengkeram kerahnya. Membawanya ke pintu mobilnya. Berbisik di telinganya. Jangan bermain trik apapun denganku. Aku tahu jiu-jiu kecil di hatimu. Lain kali aku menginginkan hidupmu. Jangan berpikir bahwa Sumusue berutang budi pada adikmu. Anda bisa melanggar hukum. Kijiu Mau Guang bergetar kencang. Ada keengganan di dalamnya. Berani menjadi begitu sombong selama bertahun-tahun. Itu juga karena dia berpikir bahwa Sumusue berhutang budi pada adiknya. Pada titik ini dia harus menundukkan kepalanya. Aku melonggarkan kerahnya. Orang bijak itu bertepuk tangan. Apa yang aku katakan pada Kijiu? Lagu Mengmeng dan Yang Yujie. Tidak ada orang lain yang mendengar. Termasuk Hematoksilin. Permainan berakhir. 79 bersedia berjudi akan mengakui kekalahan.
Klub terbang ke Sumusue. Dan keluar dari lingkaran balap mulai sekarang. Pinggang belakang Sumusue tersangkut di botol bir. Ini akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Lagu Mengmeng di jalan. Dan Yang Yujie terus memuji kemampuan mengemudi dan keberanianku. Gong Wanting tersenyum dari kaca spion. Flying tersenyum dan melirik Sumusue. Maaf dipuji oleh mereka. Sumusue menyelesaikan akun setelah musim gugur Guchen. Saya memperingatkan Anda bahwa lain kali tidak bisa seperti hari ini. 79 menyimpan dendam. Anda tidak perlu khawatir tentang saya dan dia. Jika Anda jelas peduli dengan orang, Anda harus membawa kata peringatan. Saya mengerti. Mengapa saya belum menemukan Sumusue sebelumnya? Aku menyukainya dan aku tersenyum. Mata penuh dengan Sumusue. Song Mengmeng dan Yang Yujie di dalam mobil. Saya merasa seperti saya sudah makan beberapa kali makanan anjing. Hanya Gong Wanting, yang mengemudi, sedikit lebih baik. Tidak ada penggerbekan makanan anjing. Dan aku pulang. Dekat pintu. Sumusue berhenti. Ia berbalik menatapku yang hendak masuk ke kamar sebelah. Sumusue sedikit canggung. Mengapa Anda begitu khawatir tentang saya terluka? Dia ingat ketika saya akan bermain di tempatnya. Apa yang kamu katakan? Aku menatapnya dan tersenyum dan menggeleng. Tebak apa? Apakah anak-anak bermain rumah-rumahan? Sumusue hendak bertanya. Suaraku jatuh ke telinganya. Bibisu menyuruhku untuk melihatmu dengan baik. Jadi saya membuka pintu. Tutup pintunya tanpa ragu. Sumusue memaksa wajahnya. Ini karena ibunya. Dia berdesir selama berjam-jam. Dadanya lapar dan berat, dan ia menghembuskan napas keruh. Berikan tawa yang tidak tulus. Aku tahu itu seperti ini. Seperti yang diharapkan. Apa yang kamu minum? Nona Ben tidak tergoda. Tidak pernah dalam hidupku. Dia memasuki ruangan sambil mengumpat. Dan gertakkan gigimu. Saat Musue mandi. Kata-kataku ada di seluruh kepalaku. Bibisu menyuruhku untuk melihatmu dengan baik. Keluar dari kamar mandi. Lihat bibir bawah yang bengkak di cermin. Dia memikirkan asal lukanya. Aku tersipu tanpa alasan. Itu menyakitkan ketika saya pertama kali memukulnya. Tidak ada keraguan di hatiku. Pikirkan baik-baik alasan mengapa luka ini muncul. Karena aku memukul bibirnya. Itu artinya aku mengambil ciuman pertamanya darinya. Es tidak bisa terus berpikir. Sumusue menggelengkan kepalanya dengan keras. Kapan dia menjadi seperti gadis kecil? Itu adalah sebuah kecelakaan. Aku tidak ingin menghadapi hatiku sendiri. Hal pertama yang dilakukan Sumusue yang jujur ketika dia berbaring di tempat tidur. Baru saja menelepon Busu. Di telepon, Bulisu memberitahunya bahwa dia akan kembali besok. Sumusue tidak tertarik dengan ini. Belok sudut dan dapatkan kata-kata dari mulut Busu. Mengkonfirmasi satu hal. Dia benar-benar memohon padaku untuk melihatnya jatuh. Sumusue. Dia dengan marah menutupi kepalanya dengan selimut. Saya tidak tahu apa yang membuat saya marah. Saya tidak bisa tidur. Keluarkan saja ponselmu. Siap menemukan beberapa saudara untuk bermain game. Mungkin gila. Dia menusuk pesanku entah dari mana. Lalu saya melihat momen saya. Itu dikirim 10 menit yang lalu dan masih panas. Video adalah tampilan tunggal di sekitar permainan. Dia tahu kedua ID. Salah satunya adalah dewa pemain profesional. Salah satunya adalah saya. Hanya ada 2 kata dalam salinan, Tuhan. Sudah larut malam, dia masih bermain-main dengan para dewa. Sumusue duduk. Melihat layar ponsel dengan percaya diri. Apakah dia tidak belajar? Dan apa arti salinan ini? Sumusue dari 2 kata ini. Entah kenapa melihat ambiguitas. Saya sedang mengobrol dengan para dewa sekarang. Tuhan mengundang saya untuk bergabung dengan timnya. Tapi aku menolak. Saya bosan dan saya bermain game dengannya. Tuhan bermain bagus di game ini. Ada operasi yang layak untuk ditahbiskan. Aku suka baju itu padamu. Saya mengirim video ini dan menandainya sebagai milik. Mengobrol beberapa kata. Tuhan baru saja memanggilku. Aku ragu beberapa detik lalu mengangkat telepon. Dewa. Saya bilang saya tidak ingin bergabung dengan Anda, jangan membujuk saya untuk gagal. Tawa tak berdaya pria itu datang dari sana, oke? Sepertinya kau sudah memutuskan.
Jika ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa yang terjadi di sini? Terdengar suara ketukan lembut di pintu. Siapa? Saya bertanya kepada dokter dan pergi untuk membuka pintu sambil bertanya. Sumusue berdiri di depan pintu. Bibir putih. Satu tangan memegang kapas. Satu tangan memegang ramuan. Sumusue memperhatikan bahwa saya sedang berbicara di telepon dengan orang lain. Kembali menatapku dengan mata dingin. Tolong beri saya obat. Aku mengambil obat dan melihat bibirnya yang putih. Memikirkan luka sebelumnya. Ambil kapas dan ramuan darinya dan masuk. Dia duduk dengan hati-hati di kursi. Aku membuka tutupnya dan berdiri di depannya. Membungkuk sedikit. Tegakkan kepalamu. Sumusue mengangkat dagunya dengan patuh. Usap kapas dicelupkan ke dalam ramuan dan menyentuh luka di bibir. Ini menyengat. Mata dingin Sumusue menatapku. Menggaruk wajahku yang terlalu tampan. Sumusue gugup. Aku mengambil tangan yang tergantung di lututku. Gerakanku lembut. Dia merasakan bahwa Sumusue gugup. Saya pikir dia kesakitan, tolong bersabarlah. Ini sedikit sakit. Ya, dia mengeluarkan suara di tenggorokannya. Tiba-tiba dia teringat tujuannya datang ke sini. Dengan siapa Anda di telepon barusan? Ini adalah masalah bagi hubungan mereka saat ini. Agak mendadak. Beberapa buruk. Dan dia sama sekali tidak menyadari masalahnya. Dan aku menatapnya. Dekat dengan ketegangan di matanya. Tiba-tiba mengerti apa. Tersenyum dan berkata Tuhan. Anda sedang berbicara di telepon dengan para dewa. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Sangat takut tanganku bergetar dan menyengatnya. Tapi Sumusue tidak peduli dengan hal kecil ini. Dia terdengar bersemangat. Anda masih ditelepon dengan para dewa sangat terlambat. Apakah Anda berhubungan baik? Itu saja. Sumusue akhirnya menyadari bahwa dia telah melintasi perbatasan. Matanya meredup sedetik. Menarik bibirnya. Pertahankan martabatmu untuk dirimu sendiri. Saya mendengar bahwa dewa suka menipu anak laki-laki untuk berkencan online. Jangan tertipu. Menyelesaikan. Saya juga merasa bahwa saya agak tidak autentik. Saya benar-benar terhibur oleh Sumusue. Aku tertawa dan membuang kapas ke tempat sampah. Tutupi ramuannya. Jangan khawatir, aku hanya berteman dengan para dewa. Sumusue mendengarkan penyangkalanku. Aku merasa lega. Setelah membaca kata-katanya dengan cermat, dia tercengang lagi. Hati apa? Apa hubungannya dengan dia? Dia tidak sabar untuk menjelaskan. Aku hanya khawatir kau akan tertipu. Apa yang harus dikhawatirkan? Itu urusanmu sendiri. Ini tak ada hubungannya denganku. Aku menenggelamkannya. SB adalah duplikat. Masih sangat sombong. Kalau begitu terima kasih Nona Su atas perhatianmu. Sudah larut. Kembali tidur. Dikirim keluar ruangan olehku. Sumusue menyentuh ujung penanya dengan rasa bersalah. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa saya merasa sedikit tidak sabar? Ujian bulanan dimulai beberapa hari lagi. Aku belajar beberapa hari ini. Menurutnya, saya bekerja terlalu keras. Tidak mudah bagi saya untuk datang ke Beijing sendirian. Stres sekarat. Aku tidak tahan. Dia memilih poin-poin penting dari ujian. Anda akan memberitahu saya lebih banyak tentang itu. Butuh 2 hari untuk diam-diam mengingatkan saya. Kembalilah dari luar. Sumusue menegakkan tubuh beberapa kali. Bersiaplah untuk memberi saya contoh. Aku hanya duduk di sebelahnya. Song Mengmeng di barisan depan memegang buku catatan. Berbalik dan berikan aku buku catatan itu. Gu Chen. Ini adalah catatan yang saya kumpulkan sebelumnya. Ini berisi poin-poin penting dari ujian bulanan. Ingatkan untuk melihat-lihat. Aku sedikit terkejut. Aku tidak benar-benar membutuhkannya lagi. Tapi ini niat Song Mengmeng. Saya senang dengan hasilnya. Terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Sama-sama. Song Mengmeng berkata dengan sopan. Saya sudah memutuskan apa yang akan dimakan. Sumusue memandang Chen Chen dengan terpana. Lagu Mengmeng. Kapan pena anjing ini menjadi begitu sayang padaku? Aku masih objek tersayang dari boneka Gu Cheng. Apakah kamu? Song Mengmeng melihat buku catatan di mejaku. Siap meraihnya.
Sumusue meraihnya dan melemparkannya kembali ke meja. Milikku, milikmu, milikmu. Belum bisa melihatnya. Melihat Song Mengmeng itu lucu. Sumu pada saat itu. Sue memiliki rasa malu karena adiknya yang baik telah memata-matai pikirannya. Dari matanya yang bersalah, aku bersembunyi. Apa yang kau tebak? Lihat dia merawat buku catatan dengan baik. Saya tidak mau mengekspos dia. Dia membantunya mengubah topik pembicaraan. Tanya Song Mengmeng kapan dia punya waktu untuk mengundang saya makan malam. Sumusue diam-diam mendengarkan pertukaran antara keduanya. Saya memikirkannya di hati saya. Aku pengap dan diam sepanjang pagi. Saya mendapat telepon dari para dewa di antara kelas. Tuhan bertanya apakah saya menyukai Xiao Sui. Saya hanya membantunya melampiaskan amarahnya terakhir kali. Sudut bibirku tanpa sadar mengangkat busur menggoda. Apakah itu Sumusue berbaring di meja dan mengangkat ujung rambutnya? Lihat pemandangan indah ini. Dia mengerutkan kening, bertanya-tanya siapa yang kutelepon. Kenapa kau tersenyum bahagia? Setelah sekolah. Sumusue berdiri di pintu dengan tas sekolah di punggungnya, menungguku. Saya lupa memberitahu Sumusue bahwa ada yang harus saya lakukan hari ini. Lihat dia menunggu di pintu. Saya memiliki sedikit rasa bersalah di hati saya. Sumusue, kembali dulu. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Sesuatu terjadi. Sumusue mengerutkan kening. Panggilan telepon yang baru saja saya lakukan di lorong. Apakah itu relevan? Wajahnya tegang. Garis rahang yang halus bergerak dengan lembut. Kebetulan aku tak perlu memulangkanmu. Setelah mengatakan itu, dia tidak sengaja pergi. Dia bilang pergi. Tidak meninggalkan ruang. Aku salah melihat punggungnya perlahan-lahan berjalan pergi. Tak berdaya tertawa terbahak-bahak, mengapa kamu masih begitu kekanak-kanakan? Nama asli Mondola adalah Meng Bin. Dulu pemain profesional. Tapi saya memiliki hubungan yang baik dalam permainan. Lalu tiba-tiba menghilang. Saya hanya bertemu dengannya secara online. Tidak ada informasi kontak dalam kenyataan. Jadi ketika dia keluar dari jaringan, aku belum menghubunginya. Kali ini saya mendengar dari para dewa. Saya baru tahu bahwa Mondora juga seorang mahasiswa. Setidaknya saling mengenal. Dan Mondora telah membantu saya berkali-kali dalam permainan. Melihat foto-foto yang dikirim oleh para dewa. Meng Bing sebenarnya adalah seorang wanita. Alasan mengapa saya mengenali identitas Meng Bing sekilas. Itu karena aku pernah melihat pakaian wanita Meng Bing di kehidupanku sebelumnya. Wawancara waktu. Meng Bing sedang belajar di sekolah menengah nomor 1. Dan SMP nomor 1 tidak jauh dari hutan. Melalui 2 gang adalah gerbang. Tunggu Meng Bing di gerbang sekolah. Saya pergi untuk menyapa Mondora. Aku adalah sisi dunia. Tiba-tiba saya mendengar nama Side World. Meng Bing. Senyum tipis muncul tanpa peringatan. Matahari terbenam itu sangat bagus. Pria tampan dan wanita cantik selalu menarik perhatian. Terlebih lagi, Meng Bin masih menjadi lelucon di sekolah menengah nomor 1. Adegan 2 orang saling tersenyum. Para siswa membekukan bingkai dengan kamera mereka. Dan mempostingnya di forum sekolah. Dan sisi lainnya sedang duduk malas di sofa. Lagu Momo lucu. Ada apa denganmu hari ini? Wajahnya jelek sekali. Siapa yang memprovokasi Anda? Sumusue tidak berkata apa-apa dengan wajah cemberut. Debu kiasan ini seharusnya sudah pulang. Dengan pikiran yang tidak diketahui. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mengajukan pertanyaan tentatif. Tiba-tiba saya melihat Yang Yujie di nomor 2. Pesan kedua. Seketika, mata panjang dan sempit itu melebar. Sumusue tiba-tiba bangkit dan berlari keluar dengan cepat. Tanya suster, kemana kamu akan pergi? Tunggu aku, Song Mengmeng, cepat dan menyusul.